Pemirsa Anda menyaksikan live update bersama saya Saradita. Kapal feri KMP Muklisa rute Balikpapan Penajam tenggelam perairan Penajam, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada Senin 5 Mei. Kepala BPBD Kabupaten Penajam Pasar Utara mengatakan bahwa ada 2 orang penumpang yang terjebak di dalam mobil yang ikut tenggelam. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Kaltim Nita Rahayu. Silakan Nita dengan laporan Anda. Baik, rekan Nita. Dan sampai saat ini dilaporkan bahwa seluruh penumpang berhasil diselamatkan, namun ada 2 ABK yang masih belum diselamatkan, artinya masih terjebak di dalam kapal tersebut. Nah, 2 ABK ini terdiri dari 1 perempuan dan 1 laki-laki yang kabarnya terjebak di dalam ruang mesin. Untuk kronologi sendiri dapat kami laporkan bahwa diduga terjadi kebocoran pada kapal sehingga kapal di tengah perjalanan kapal tidak bisa melanjutkan hingga ke Kabupaten Penajam Pasar Utara. Jadi dapat kami sampaikan juga bahwa penumpang terdiri dari 28 orang itu dari luar daerah ya. Jadi dia akan menuju ke Pasir tapi lewat Kabupaten Penajam Pasar Utara. Dan saat ini seluruh penumpang itu sedang berada di kantor ASDP Kabupaten Penajam Pasar Utara untuk menunggu proses penyelamatan selanjutnya. Nah, dapat kami sampaikan juga bahwa untuk proses pencarian 2 ABK yang masih terjebak di dalam ruang mesin dari kapal feri KMP Muklisa tersebut akan dilanjutkan pada esok hari karena saat ini sudah gelap dan itu menghambat proses penyelamatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dapat disampaikan juga bahwa untuk kendaraan itu ada beberapa kendaraan ya, dari mobil pribadi, kemudian kendaraan besar dan juga ada motor. Itu seluruhnya tenggelam bersama dengan kapal feri tersebut. Dan disampaikan juga bahwa diperkirakan kapal feri tenggelam di kedalaman 20 meter di bawah laut. Demikian, Sarah. Baik, rekan Nita, bisa kami perjelas bahwa 2 orang yang masih terjebak tersebut tidak berada di dalam mobil, namun berada di dalam ruang mesin. Betul. Jadi informasi awalnya itu memang karena perkiraan itu semuanya sudah berada di dalam mobil ya, karena pada saat proses penyelamatan itu mereka dipindahkan ke feri. Jadi perkiraan awal itu memang pada proses penyelamatan itu informasi awal yang beredar bahwa keduanya berada di dalam mobil, tetapi ternyata itu adalah setelah proses identifikasi apa segala macam, ternyata itu adalah 2 orang ABK yang tengah berusaha untuk memperbaiki mesin kapal. Begitu, Sarah. Apakah hingga saat ini sudah ada informasi terkait identitas 2 anak buah kapal yang saat ini belum dapat dievakuasi tersebut? Yang dapat disampaikan berdasarkan data tuh hanya jenis kelaminnya, yakni 1 perempuan dan 1 orang laki-laki. Demikian. Baik, lalu terkait dengan kondisi para penumpang yang sudah selamat saat ini, mereka juga akan dilakukan evaluasi lebih lanjut seperti yang tadi sudah dilaporkan, atau masih bagaimana kelanjutan mereka? Ya, baik. Untuk penumpang yang selamat saat ini tengah berada di kantor ASDP di sana, dan itu mereka akan sementara masih di sini untuk selanjutnya difasilitasi kendaraan oleh pihak ASDP maupun KSOP untuk dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Sementara untuk anak buah kapal ataupun nakodanya awak kapal itu akan sementara ditahan dulu, dibintai keterangan untuk selanjutnya pulang juga dan diantar pulang ke rumahnya masing-masing. Demikian. Baik, terima kasih rekan Nita Rahayu, jurnalis Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dalamnya beli. Kami ingin data Pak, berapa kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 dan berapa penumpang yang terselamatkan Pak?
Ya baik, selamat sore semuanya. Bahwa saya SOP1 Balikpapan dan saya tadi langsung menuju kapal kami yang ada krunya di sana. Jumlah kru totalnya 18 orang dan sampai saat ini terjebak 2 orang. Adapun kronologisnya saya ceritakan menurut keterangan nakoda bahwa kapal itu mengalami kerusakan di propeller sehingga propellernya lepas dan sapnya copot sehingga kebocoran terjadi di situ. Dan dia sudah mengontak perusahaannya diadakan penyelaman untuk melakukan perbaikan penambalan. Namun sangat disayangkan tidak sempat karena memang kondisinya pompanya lama sehingga kedua kapal miring dan tenggelam. Namun semua penumpang menurut keterangan sudah dievakuasi, sebanyak 23 orang terdaftar dan barusan kami juga sudah mengabsen para penumpang itu. Ternyata ada 2 nama. Jadi mungkin pada penulisan manifest ada 2 nama sehingga jadi 22. Dan lengkap saya absen semua, hanya beberapa nama Saripudin dan Udin, tapi kata teman-teman penumpang yang lainnya mungkin keluar itu seperti lagi ngerokok atau seperti apa atau beli minum. Itu keterangan dari para penumpang. Dan menurut nakoda juga kapal itu baru saja selesai dock di bulan Februari 2025 dari mulai 2024 November atau Desember, sehingga kapal itu masih layak laut. Dan namun kita tidak tahu karena terjadi kebocoran seperti itu. Dan barusan saya juga bicara dengan agennya bahwa agen akan mengurus para penumpang ini terkait dengan memberikan makanan dan juga nanti sambil menunggu manajer dari agennya. Dan untuk kru kapal sendiri saya bilang agen agar dibawa ke tempat kami dan untuk kami BAP sehingga dan diberikan penginapan oleh agen. Dan untuk pencarian yang tadi dilakukan bahwa dari penyelam dari perusahaan itu sendiri yang tadi berusaha memperbaiki bahwa sudah membuka di lokasi dan memang ada kapal, namun karena kondisi cuaca dan juga sudah malam, besok rencana jam 7 pagi akan dilanjutkan kembali. Pak, apakah benar ada ABK terjebak dan chip? Ya, itu bukan penumpang yang terjebak, namun ABK yang berusaha memperbaiki atau memanggil para penumpangnya supaya untuk pindah ke kapal penyelaman. Artinya masih di dalam, Pak? Ya, menurut keterangan dari nakoda yaitu Malim Satunya dan Jurumudi. Seperti itu. Pak, untuk data kendaraan sama roda 2 dan roda 4, Pak, ada berapa banyak? Kalau data kendaraan itu di sini ada Honda Scoopy, Lexi coklat, Lomben, Tronton, Toyota Avanza, Toyota Rush, Honda Brio, Toyota Hilux, Sigra merah, Honda Brio, Hino Tronton dan Kijang. Seperti itu. Total jumlah untuk roda 2 dan roda 4 dan roda besar. Untuk golongan 2 itu jumlahnya 2. Untuk trip golongan 22, untuk golongan 4P itu 7, untuk golongan B itu 1, golongan 5. Kami ingin data, Pak, berapa kendaraan. Pemirsa, Anda menyaksikan live update bersama saya Saradita. Kapal feri KMP Muklisa rute Balikpapan Penajam tenggelam perairan Penajam, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada Senin 5 Mei. Kepala BPBD Kabupaten Penajam Pasar Utara mengatakan bahwa ada 2 orang penumpang yang terjebak di dalam mobil yang ikut tenggelam. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Kaltim Nita Rahayu. Silakan Nita dengan laporan Anda. Baik, rekan Nita. Dan sampai saat ini dilaporkan bahwa seluruh penumpang berhasil diselamatkan, namun ada 2 ABK yang belum diselamatkan, artinya masih terjebak di dalam kapal tersebut. Nah, 2 ABK ini terdiri dari 1 perempuan dan 1 laki-laki yang kabarnya terjebak di dalam ruang mesin. Untuk kronologi sendiri dapat kami laporkan bahwa diduga terjadi kebocoran pada kapal sehingga kapal di tengah perjalanan kapal tidak bisa melanjutkan hingga ke Kabupaten Penajam Pasar Utara.
Jadi dapat kami sampaikan juga bahwa penumpang terdiri dari 28 orang itu dari luar daerah ya. Jadi dia akan menuju ke Pasir tapi lewat Kabupaten Penajam Pasar Utara. Dan saat ini seluruh penumpang itu sedang berada di kantor ASDP Kabupaten Penajam Pasar Utara untuk menunggu proses penyelamatan selanjutnya. Nah, dapat kami sampaikan juga bahwa untuk proses pencarian 2 ABK yang masih terjebak di dalam ruang mesin dari kapal feri KMP Mulisa tersebut akan dilanjutkan pada esok hari karena saat ini sudah gelap dan itu menghambat proses penyelamatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dapat disampaikan juga bahwa untuk kendaraan itu ada beberapa kendaraan ya, dari mobil pribadi, kemudian kendaraan besar dan juga ada motor. Itu seluruhnya tenggelam bersama dengan kapal feri tersebut. Dan disampaikan juga bahwa diperkirakan kapal feri tenggelam di kedalaman 20 meter di bawah laut. Demikian, Sarah. Baik, rekan kita bisa kami perjelas bahwa 2 orang yang masih terjebak tersebut tidak berada di dalam namun berada di dalam ruang mesin. Betul. Jadi informasi awalnya itu memang karena perkiraan itu semuanya sudah berada di dalam mobil ya, karena pada saat proses penyelamatan itu mereka dipindahkan ke feri. Jadi perkiraan awal itu memang pada proses penyelamatan itu informasi awal yang beredar bahwa keduanya berada di dalam mobil, tetapi ternyata itu adalah setelah proses identifikasi apa segala macam, ternyata itu adalah 2 orang ABK yang tengah berusaha untuk memperbaiki mesin kapal. Begitu, Sarah. Apakah hingga saat ini sudah ada informasi terkait identitas 2 anak buah kapal yang saat ini belum dapat dievakuasi tersebut? Yang dapat disampaikan berdasarkan data tuh hanya jenis kelaminnya yakni 1 perempuan dan 1 orang laki-laki. Demikian. Baik, lalu terkait dengan kondisi para penumpang yang sudah selamat saat ini, mereka juga akan dilakukan evakuasi lebih lanjut seperti yang tadi sudah dilaporkan atau masih bagaimana kelanjutan mereka? Ya, baik. Untuk penumpang yang selamat saat ini tengah berada di kantor ASDP di sana dan itu mereka akan sementara masih di sini untuk selanjutnya difasilitasi kendaraan oleh pihak ASDP maupun KSOP untuk dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Sementara untuk anak buah kapal ataupun nakodanya itu awak kapal itu akan sementara ditahan dulu, dimintai keterangan untuk selanjutnya pulang juga dan diantar pulang ke rumahnya masing-masing. Demikian. Baik, terima kasih rekan Ita Rahayu, jurnalis Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kami ingin data Pak, berapa kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 dan berapa penumpang yang terselamatkan Pak? Ya baik, selamat sore semuanya. Bahwa saya KSOP 1 Balikpapan dan saya tadi langsung menuju ke kapal kami yang ada krunya di sana. Jumlah kru totalnya 18 orang dan sampai saat ini terjebak 2 orang. Adapun kronologisnya saya ceritakan menurut keterangan nakoda bahwa kapal itu mengalami kerusakan di propeller sehingga propellernya lepas dan sapnya copot sehingga kebocoran terjadi di situ dan dia sudah mengontak perusahaannya diadakan penyelaman untuk melakukan perbaikan penambalan. Namun sangat disayangkan tidak sempat karena memang kondisinya pompanya lama sehingga pemilik kapal miring dan namun semua penumpang menurut keterangan sudah dievakuasi sebanyak 23 orang terdaftar
Dan barusan kami juga sudah mengabsen para penumpang itu, ternyata ada 2 nama. Jadi mungkin pada penulisan manifest ada 2 nama sehingga jadi 22. Dan lengkap saya absen semua, hanya beberapa nama Saripudin dan Udin, tapi teman-teman penumpang yang lainnya mungkin keluar terus beliau lagi ngerokok atau seperti apa atau beli minum. Itu keterangan dari para penumpang. Dan menurut nakoda juga kapal itu baru saja selesai dok di bulan Februari 2025, dari mulai 2024 November atau Desember, sehingga kapal itu masih layak laut. Dan namun kita tidak tahu karena terjadi kebocoran seperti itu. Dan barusan saya juga bicara dengan agennya, bahwa agen akan mengurus para penumpang ini terkait dengan memberikan makanan dan juga nanti sambil menunggu manajer dari agennya. Dan untuk kru kapal sendiri, saya bilang agen agar dibawa ke tempat kami dan untuk kami BAP sehingga dan diberikan penginapan oleh agen. Dan untuk pencarian yang tadi dilakukan bahwa dari penyelam dari perusahaan itu sendiri yang tadi berusaha memperbaiki bahwa sudah menjalani di lokasi dan memang ada tempat untuk, namun karena kondisi cuaca dan juga sudah malam, besok rencana jam 7 pagi akan dilanjutkan kembali. Pak, apakah benar ada ABK terjebak dan chip? Iya, itu bukan penumpang yang terjebak, namun ABK yang berusaha memperbaiki atau memanggil para penumpangnya supaya untuk pindah ke kapal penyelamat. Artinya masih di dalam, Pak? Iya, menurut keterangan dari nakoda yaitu Malim satunya dan Jerumudi. Seperti itu. Pak, untuk data kendaraan sama roda 2 dan roda 4, Pak, ada berapa banyak? Kalau data kendaraan itu di sini ada Honda Scoopy, Lexi coklat, Romben, Tronton, Toyota Avanza, Toyota Rush, Honda Brio, Toyota Hilux, Sigra merah, Honda Brio, Hino Tronton dan Kijang. Seperti itu.
Pemirsa, Anda menyaksikan live update bersama saya Saradita. Kapal feri KMP Muklisa rute Balikpapan Penajam tenggelam perairan Penajam, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada Senin 5 Mei. Kepala BPBD Kabupaten Penajam Pasar Utara mengatakan bahwa ada 2 orang penumpang yang terjebak di dalam mobil yang ikut tenggelam. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Kaltim Nita Rahayu. Silakan Nita dengan laporan Anda. Baik, rekan Nita. Dan sampai saat ini dilaporkan bahwa seluruh penumpang berhasil diselamatkan, namun ada 2 ABK yang masih belum diselamatkan, artinya masih terjebak di dalam kapal tersebut. Nah, 2 ABK ini terdiri dari 1 perempuan dan 1 laki-laki yang kabarnya terjebak di dalam ruang mesin. Untuk kronologi sendiri dapat kami laporkan bahwa diduga terjadi kebocoran pada kapal sehingga kapal di tengah perjalanan kapal tidak bisa melanjutkan hingga ke Kabupaten Penajam Pasar Utara. Jadi dapat kami sampaikan juga bahwa penumpang terdiri dari 28 orang itu dari luar daerah ya. Jadi dia akan menuju ke Pasir tapi lewat Kabupaten Penajam Pasar Utara. Dan saat ini seluruh penumpang itu sedang berada di kantor ASDP Kabupaten Penajam Pasar Utara untuk menunggu proses penyelamatan selanjutnya. Nah, dapat kami sampaikan juga bahwa untuk proses pencarian 2 ABK yang masih terjebak di dalam ruang mesin dari kapal feri KMP Muklisa tersebut akan dilanjutkan pada esok hari karena saat ini sudah gelap dan itu menghambat proses penyelamatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dapat disampaikan juga bahwa untuk kendaraan itu ada beberapa kendaraan ya, terdiri mobil pribadi, kemudian kendaraan besar dan juga ada motor. Itu seluruhnya tenggelam bersama dengan kapal feri tersebut. Dan disampaikan juga bahwa diperkirakan kapal feri tenggelam di kedalaman 20 meter di bawah laut. Demikian, Sarah. Baik, rekan Nita, bisa kami perjelas bahwa 2 orang yang masih terjebak tersebut tidak berada di dalam namun berada di dalam ruang mesin. Betul. Jadi informasi awalnya itu memang karena perkiraan itu semuanya sudah berada di dalam mobil karena pada saat proses penyelamatan itu mereka dipindahkan ke feri. Jadi perkiraan awal itu memang pada proses penyelamatan itu informasi awal yang beredar bahwa keduanya berada di dalam mobil, tetapi ternyata itu adalah setelah proses identifikasi apa segala macam, ternyata itu adalah 2 orang ABK yang tengah berusaha untuk memperbaiki mesin kapal, begitu Sarah. Apakah hingga saat ini sudah ada informasi terkait identitas 2 anak buah kapal yang saat ini belum dapat dievakuasi tersebut? Yang dapat disampaikan berdasarkan data itu hanya jenis kelaminnya yakni 1 perempuan dan 1 orang laki-laki. Demikian. Baik, lalu terkait dengan kondisi para penumpang yang sudah selamat saat ini, mereka juga akan dilakukan evaluasi lebih lanjut seperti yang tadi sudah dilaporkan atau masih bagaimana kelanjutan mereka? Ya baik, untuk penumpang yang selamat saat ini tengah berada di kantor ASDP di sana dan itu mereka akan sementara masih di sini untuk selanjutnya difasilitasi kendaraan oleh pihak ASDP maupun KSOP untuk dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Sementara untuk anak buah kapal ataupun nakodanya itu awak kapal itu akan sementara ditahan dulu, dimintai keterangan untuk selanjutnya pulang juga dan diantar pulang ke rumahnya masing-masing. Demikian. Baik, terima kasih rekan Nita Rahayu, jurnalis Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Iya, mobil. Kalau tadi tuh nabrak orang sana 3 kan
kami ingin data Pak berapa kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 dan berapa penumpang yang terselamatkan Pak? Ya baik, selamat sore semuanya. Bahwa saya Inspektur 1 Balikpapan dan saya tadi langsung menuju kapal kami yang ada krunya di sana. Jumlah kru totalnya 18 orang dan sampai saat ini terjebak 2 orang. Adapun kronologisnya saya ceritakan menurut keterangan nakoda bahwa kapal itu mengalami kerusakan di propeller sehingga propellernya lepas dan sapnya copot sehingga kebocoran terjadi di situ dan dia sudah mengontak perusahaannya diadakan penyelaman untuk melakukan perbaikan penambalan. Namun sangat disayangkan tidak sempat karena memang kondisinya pompanya lama sehingga kedua kapal miring dan tenggelam. Namun semua penumpang menurut keterangan sudah dievakuasi sebanyak 23 orang terdaftar dan barusan kami juga sudah mengabsen para penumpang itu. Ternyata ada 2 nama. Jadi mungkin pada penulisan manifest ada 2 nama sehingga jadi 22. Dan lengkap saya absen semua, hanya beberapa nama Saripudin dan Udin. Tapi ada teman-teman penumpang yang lainnya mungkin keluar itu sebentar lagi ngerokok atau seperti apa seperti ini. Itu keterangan dari para penumpang. Dan menurut nakoda juga kapal itu baru saja selesai dok di bulan Februari 2025 dari mulai 2024 November atau Desember sehingga kapal itu masih layak laut dan namun kita tidak tahu karena terjadi kebocoran seperti itu. Dan barusan saya juga bicara dengan agennya bahwa agen akan mengurus para penumpang ini terkait dengan memberikan makanan dan juga nanti sambil menunggu manajer dari agennya. Dan untuk kru kapal sendiri saya bilang ke agen agar dibawa ke tempat kami dan untuk kami BAP sehingga dan diberikan penginapan oleh agen. Dan untuk pencarian yang tadi dilakukan bahwa dari penyelam dari perusahaan itu sendiri yang tadi berusaha memperbaiki bahwa sudah melakukan lokasi dan memang kita namun karena kondisi cuaca dan juga sudah malam, besok rencana jam 7 pagi akan dilanjutkan kembali. Pak, apakah benar ada ABK terjebak dan chip? Ya, itu bukan penumpang yang terjebak, namun ABK yang berusaha memperbaiki atau memanggil para penumpangnya supaya untuk pindah ke kapal penyelamat. Artinya masih di dalam Pak? Iya, menurut keterangan dari nakoda yaitu Malim satunya dan Jerumudi. Seperti itu. Pak, untuk data kendaraan sama roda 2 dan roda 4 Pak, ada berapa banyak? Kalau data kendaraan itu di sini ada Honda Scoopy, Lexi coklat, Lomben, Tronton, Toyota Avanza, Toyota Rush, Honda Brio, Toyota Hilux, Sigra merah, Honda Brio, Hino Tronton dan Kijang. Seperti itu. Pemirsa, Anda menyaksikan live update bersama saya Saradita. Kapal feri KMP Muklisa rute Balikpapan Penajam tenggelam perairan Penajam, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada Senin 5 Mei. Kepala BPBD Kabupaten Penajam Pasar Utara mengatakan bahwa ada 2 orang penumpang yang terjebak di dalam mobil yang ikut tenggelam. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Kaltim Nita Rahayu. Silakan Nita dengan laporan Anda. Baik, rekan Nita. Dan sampai saat ini dilaporkan bahwa seluruh penumpang berhasil diselamatkan, namun ada 2 ABK yang masih belum diselamatkan, artinya masih terjebak di dalam kapal tersebut. Nah, 2 ABK ini terdiri dari 1 perempuan dan 1 laki-laki yang kabarnya terjebak di dalam ruang mesin. Untuk kronologi sendiri dapat kami laporkan bahwa diduga terjadi kebocoran pada kapal sehingga kapal di tengah perjalanan kapal tidak bisa melanjutkan hingga ke Kabupaten Penajam Pasar Utara.
Jadi dapat kami sampaikan juga bahwa penumpang terdiri dari 28 orang itu dari luar daerah ya. Jadi dia akan menuju ke Pasir tapi lewat Kabupaten Penajam Pasar Utara. Dan saat ini seluruh penumpang itu sedang berada di kantor ASDP Kabupaten Penajam Pasar Utara untuk menunggu proses penyelamatan selanjutnya. Nah, dapat kami sampaikan juga bahwa untuk proses pencarian 2 ABK yang masih terjebak di dalam ruang mesin dari kapal feri KMP Mulisa tersebut akan dilanjutkan pada esok hari karena saat ini sudah gelap dan itu menghambat proses penyelamatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dapat disampaikan juga bahwa untuk kendaraan itu ada beberapa kendaraan ya, terdiri mobil pribadi, kemudian itu seluruhnya tenggelam bersama dengan kapal feri tersebut. Dan disampaikan juga bahwa diperkirakan kapal feri tenggelam di kedalaman 20 meter di bawah laut. Demikian, Sarah. Baik, rekan Ita, bisa kami perjelas bahwa 2 orang yang masih terjebak tersebut tidak berada di dalam mobil, namun berada di dalam ruang mesin. Betul. Jadi informasi awalnya itu memang karena perkiraan itu semuanya sudah berada di dalam mobil ya, karena pada saat proses penyelamatan itu mereka dipindahkan ke feri. Jadi perkiraan awal itu memang pada proses penyelamatan itu informasi awal yang beredar bahwa keduanya berada di dalam mobil, tetapi ternyata itu adalah setelah proses identifikasi apa segala macam, ternyata itu adalah 2 orang ABK yang tengah berusaha untuk memperbaiki mesin kapal, begitu Sarah. Apakah hingga saat ini sudah ada informasi terkait identitas 2 anak buah kapal yang saat ini belum dapat dievakuasi tersebut? Yang dapat disampaikan berdasarkan data itu hanya jenis kelaminnya, yakni 1 perempuan dan 1 orang laki-laki. Demikian. Baik, lalu terkait dengan kondisi para penumpang yang sudah selamat saat ini, mereka juga akan dilakukan evakuasi lebih lanjut seperti yang tadi sudah dilaporkan, atau masih bagaimana kelanjutan mereka? Ya baik, untuk penumpang yang selamat saat ini tengah berada di kantor ASDP di sana, dan itu mereka akan sementara masih di sini untuk selanjutnya difasilitasi kendaraan oleh pihak ASDP maupun KSOP untuk dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Sementara untuk anak buah kapal ataupun nakodanya itu awak kapal itu akan sementara ditahan dulu, dimintai keterangan untuk selanjutnya pulang juga dan diantar pulang ke rumahnya masing-masing. Demikian. Baik, terima kasih rekan Ita Rahayu, jurnalis Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kami ingin data Pak, berapa kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 dan berapa penumpang yang terselamatkan Pak? Ya baik, selamat sore semuanya. Bahwa saya KSOP 1 Balikpapan dan saya tadi langsung menuju ke kapal kami yang ada krunya di sana. Jumlah kru totalnya 18 orang dan sampai saat ini terjebak 2 orang. Adapun kronologisnya saya ceritakan menurut keterangan nakoda bahwa kapal itu mengalami kerusakan di propeller sehingga propellernya lepas dan sapnya copot sehingga kebocoran terjadi di situ, dan dia sudah meminta perusahaannya diadakan penyelaman untuk melakukan perbaikan penambalan. Namun sangat disayangkan tidak sempat karena memang kondisinya pompanya lama sehingga kedua kapal miring dan namun semua penumpang menurut keterangan sudah dievakuasi, sebanyak 23 orang terdaftar, dan barusan kami juga sudah mengabsen para penumpang itu. Ternyata ada 2 nama
Jadi mungkin pada penulisan manifest ada 2 nama sehingga jadi 22. Dan lengkap saya absen semua, hanya beberapa nama Saripudin dan Udin, tapi ada teman-teman penumpang yang lainnya mungkin keluar, terus pintu lagi ngerokok atau seperti apa, saya beli minum. Itu keterangan daripada penumpang. Dan menurut nakoda juga, kapal itu baru saja selesai dock di bulan Februari 2025, dari mulai 2024 November atau Desember, sehingga kapal itu masih atau agent akan mengurus para penumpang ini terkait dengan memberikan makanan dan juga nanti sambil menunggu manajer dari agentnya. Dan untuk kru kapal sendiri, saya bilang agent agar dibawa ke tempat kami dan untuk kami BAP sehingga dan diberikan penginapan oleh agent. Dan untuk pencarian yang tadi dilakukan bahwa dari penyelam dari perusahaan itu sendiri yang tadi berusaha memperbaiki bahwa sudah melakukan lokasi dan memang ada jembatan, namun karena kondisi cuaca dan juga sudah malam, besok rencana jam 7 pagi akan dilanjutkan kembali. Pak, apakah benar ada ABK terjebak dan sip? Iya, itu bukan penumpang yang terjebak, namun ABK yang berusaha memperbaiki atau memanggil para penumpangnya supaya untuk pindah ke kapal penyelamat. Artinya masih di dalam, Pak ya? Iya, menurut keterangan dari nakoda yaitu Malim satunya dan jurumudi. Seperti itu. Pak, untuk data kendaraan sama roda 2 dan roda 4, Pak, ada berapa banyak? Kalau data kendaraan itu di sini ada Honda Scoopy, Lexi coklat, Lomben, Tronton, Toyota Avanza, Toyota Rush, Honda Brio, Toyota Hilux, Sigra merah, Honda Brio, Hino Tronton, dan Kijang. Seperti itu. Pemirsa, Anda menyaksikan live update bersama saya Saradita. Kapal feri KMP Mukliza rute Balikpapan Penajam tenggelam perairan Penajam, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada Senin 5 Mei. Kepala BPBD Kabupaten Penajam Pasar Utara mengatakan bahwa ada 2 orang penumpang yang terjebak di dalam mobil yang ikut tenggelam. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Kaltim Nita Rahayu. Silakan Nita dengan laporan Anda. Baik, rekan Nita. Dan sampai saat ini dilaporkan bahwa seluruh penumpang berhasil diselamatkan, namun ada 2 ABK yang belum diselamatkan, artinya masih terjebak di dalam kapal tersebut. Nah, 2 ABK ini terdiri dari 1 perempuan dan 1 laki-laki yang kabarnya terjebak di dalam ruang mesin. Untuk kronologi sendiri dapat kami laporkan bahwa diduga terjadi kebocoran pada kapal sehingga kapal di tengah perjalanan kapal tidak bisa melanjutkan hingga ke Kabupaten Penajam Pasar Utara. Jadi dapat kami sampaikan juga bahwa penumpang terdiri dari 28 orang itu dari luar daerah ya. Jadi dia akan menuju ke Pasir tapi lewat Kabupaten Penajam Pasar Utara. Dan saat ini seluruh penumpang itu sedang berada di kantor ASDP Kabupaten Penajam Pasar Utara untuk menunggu proses penyelamatan selanjutnya. Nah, dapat kami sampaikan juga bahwa untuk proses pencarian 2 ABK yang masih terjebak di dalam ruang mesin dari kapal feri KMP Mukliza tersebut akan dilanjutkan pada esok hari karena saat ini sudah gelap dan itu menghambat proses penyelamatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dapat disampaikan juga bahwa untuk kendaraan itu ada beberapa kendaraan ya, dari mobil pribadi, kemudian kendaraan besar dan juga ada motor. Itu seluruhnya tenggelam bersama dengan kapal feri tersebut. Dan disampaikan juga bahwa diperkirakan kapal feri tenggelam di kedalaman 20 meter di bawah laut. Demikian, Sarah. Baik, rekan Nita, bisa kami perjelas bahwa 2 orang yang masih terjebak tersebut tidak berada di dalam namun berada di dalam ruang mesin. Betul. Jadi informasi awalnya itu memang karena perkiraan itu semuanya sudah berada di dalam mobil ya, karena pada saat proses penyelamatan itu mereka dipindahkan ke feri. Jadi perkiraan awal itu memang
pada proses penyelamatan itu informasi awal yang beredar bahwa keduanya berada di dalam mobil, tetapi ternyata itu adalah setelah proses identifikasi apa segala macam, ternyata itu adalah dua orang ABK yang tengah berusaha untuk memperbaiki mesin kapal. Begitu, Sarah. Apakah hingga saat ini sudah ada informasi terkait identitas dua anak buah kapal yang saat ini belum dapat dievakuasi tersebut? Yang dapat disampaikan berdasarkan data tuh hanya jenis kelaminnya, yakni satu perempuan dan satu orang laki-laki. Demikian. Baik, lalu terkait dengan kondisi para penumpang yang sudah selamat saat ini, mereka juga akan dilakukan evakuasi lebih lanjut seperti yang tadi sudah dilaporkan, atau masih bagaimana kelanjutan mereka? Ya, baik. Untuk penumpang yang selamat saat ini tengah berada di kantor ASDP di sana, dan itu mereka akan sementara masih di sini untuk selanjutnya difasilitasi kendaraan oleh pihak ASDP maupun KSOP untuk dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Sementara untuk anak buah kapal ataupun nakodanya awak kapal itu akan sementara ditahan dulu, dibintai keterangan untuk selanjutnya pulang juga dan diantar pulang ke rumahnya masing-masing. Demikian. Baik, terima kasih rekan Ita Rahayu, jurnalis Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kami ingin data Pak, berapa kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 dan berapa penumpang yang terselamatkan Pak? Ya baik, selamat sore semuanya, bahwa saya besok ke 1 Balikpapan dan saya tadi langsung menuju kapal kami yang ada krunya di sana. Jumlah kru totalnya 18 orang dan sampai saat ini terjebak 2 orang. Adapun kronologisnya saya ceritakan menurut keterangan nakoda bahwa kapal itu mengalami kerusakan di propeller sehingga propellernya lepas dan sapnya copot sehingga kebocoran terjadi di situ, dan dia sudah mengontak perusahaannya diadakan penyelaman untuk melakukan perbaikan penambalan. Namun sangat disayangkan tidak sempat karena memang kondisinya pompanya lama sehingga kedua kapal miring dan tenggelam. Namun semua penumpang menurut keterangan sudah dievakuasi, sebanyak 23 orang terdaftar, dan barusan kami juga sudah mengabsen para penumpang itu. Ternyata ada 2 nama. Jadi mungkin pada penulisan manifest ada 2 nama sehingga jadi 22. Dan lengkap saya absen semua, hanya beberapa nama Saripudin dan Udin, tapi ada teman-teman penumpang yang lainnya mungkin keluar terus beli truk lagi ngerokok atau seperti apa atau beli minum. Itu keterangan dari para penumpang. Dan menurut nakoda juga kapal itu baru saja selesai dock di bulan Februari 2025, dari mulai 2024 November atau Desember, sehingga kapal itu masih layak laut, dan namun kita tidak tahu karena terjadi kebocoran seperti itu. Dan barusan saya juga bicara dengan agennya bahwa agen akan mengurus para penumpang ini terkait dengan memberikan makanan dan juga nanti sambil menunggu manajer dari agennya. Dan untuk kru kapal sendiri saya bilang agen agar dibawa ke tempat kami dan untuk kami BAP sehingga dan diberikan penginapan oleh agen. Dan untuk pencarian yang tadi dilakukan bahwa dari penyelam dari perusahaan itu sendiri yang tadi berusaha memperbaiki bahwa sudah membuat lokasi dan memang ada tempat, namun karena kondisi cuaca dan juga sudah malam, besok rencana jam 7 pagi akan dilanjutkan kembali. Pak, apakah benar ada ABK terjebak dan chip? Ya, itu bukan penumpang yang terjebak, namun ABK yang berusaha memperbaiki atau memanggil para penumpangnya supaya untuk pindah ke kapal penyelamat. Artinya masih di dalam Pak ya? Iya, menurut keterangan dari nakoda yaitu Malim satunya dan Jerumuri. Seperti itu. Pak, untuk data kendaraan sama roda 2 dan roda 4 Pak, ada berapa banyak? Kalau data kendaraan itu
Di sini ada Honda Scoopy, Lexi coklat, Lomben, Tronton, Toyota Avanza, Toyota Rush, Honda Brio, Toyota Hilux, Sigra merah, Honda Brio, Hino Tronton, dan Kijang. Seperti itu. Pemirsa, Anda menyaksikan live update bersama saya Saradita. Kapal feri KMP Muklisa rute Balikpapan Penajam tenggelam perairan Penajam, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada Senin 5 Mei. Kepala BPBD Kabupaten Penajam Pasar Utara mengatakan bahwa ada 2 orang penumpang yang terjebak di dalam mobil yang ikut tenggelam. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Kaltim Nita Rahayu. Silakan Nita dengan laporan Anda. Baik, rekan Nita. Dan sampai saat ini dilaporkan bahwa seluruh penumpang berhasil diselamatkan, namun ada 2 ABK yang belum diselamatkan, artinya masih terjebak di dalam kapal tersebut. Nah, 2 ABK ini terdiri dari 1 perempuan dan 1 laki-laki yang kabarnya terjebak di dalam ruang mesin. Untuk kronologi sendiri dapat kami laporkan bahwa diduga terjadi kebocoran pada kapal sehingga kapal di tengah perjalanan kapal tidak bisa melanjutkan hingga ke Kabupaten Penajam Pasar Utara. Jadi dapat kami sampaikan juga bahwa penumpang terdiri dari 28 orang itu dari luar daerah ya. Jadi dia akan menuju ke Pasir tapi lewat Kabupaten Penajam Pasar Utara. Dan saat ini seluruh penumpang itu sedang berada di kantor ASDP Kabupaten Penajam Pasar Utara untuk menunggu proses penyelamatan selanjutnya. Nah, dapat kami sampaikan juga bahwa untuk proses pencarian 2 ABK yang masih terjebak di dalam ruang mesin dari kapal feri KMP Muklisa tersebut akan dilanjutkan pada esok hari karena saat ini sudah gelap dan itu menghambat proses penyelamatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dapat disampaikan juga bahwa untuk kendaraan itu ada beberapa kendaraan ya, dari mobil pribadi, kemudian kendaraan besar dan juga ada motor. Itu seluruhnya tenggelam bersama dengan kapal feri tersebut. Dan disampaikan juga bahwa diperkirakan kapal feri tenggelam di kedalaman 20 meter di bawah laut. Demikian, Sarah. Baik, rekan Nita, bisa kami perjelas bahwa 2 orang yang masih terjebak tersebut tidak berada di dalam namun berada di dalam ruang mesin. Betul. Jadi informasi awalnya itu memang karena perkiraan itu semuanya sudah berada di dalam mobil ya, karena pada saat proses penyelamatan itu mereka dipindahkan ke feri. Jadi perkiraan awal itu memang pada proses penyelamatan itu informasi awal yang beredar bahwa keduanya berada di dalam mobil, tetapi ternyata itu adalah setelah proses identifikasi apa segala macam, ternyata itu adalah 2 orang ABK yang tengah berusaha untuk memperbaiki mesin kapal. Begitu, Sarah. Apakah hingga saat ini sudah ada informasi terkait identitas 2 anak buah kapal yang saat ini belum dapat dievakuasi tersebut? Yang dapat disampaikan berdasarkan data tuh hanya jenis kelaminnya yakni 1 perempuan dan 1 orang laki-laki. Demikian. Baik, lalu terkait dengan kondisi para penumpang yang sudah selamat saat ini, mereka juga akan dilakukan evakuasi lebih lanjut seperti yang tadi sudah dilaporkan atau masih bagaimana kelanjutan mereka? Ya, baik. Untuk penumpang yang selamat saat ini tengah berada di kantor ASDP di sana, dan itu mereka akan sementara masih di sini untuk selanjutnya difasilitasi kendaraan oleh pihak ASDP maupun KSOP untuk dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Sementara untuk anak buah kapal ataupun nakodanya itu awak kapal itu akan sementara ditahan dulu, dimintai keterangan untuk selanjutnya pulang juga dan diantar pulang ke rumahnya masing-masing. Demikian. Baik, terima kasih rekan Nita Rahayu, jurnalis Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.
kami ingin data Pak berapa kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 dan berapa penumpang yang terselamatkan Pak? Ya baik, selamat sore semuanya. Bahwa saya SOP 1 Balikpapan dan saya tadi langsung menuju kapal kami yang ada krunya di sana. Jumlah kru totalnya 18 orang dan sampai saat ini terjebak 2 orang. Adapun kronologisnya saya ceritakan menurut keterangan nakoda bahwa kapal itu mengalami kerusakan di propeller sehingga propellernya lepas dan sapnya copot sehingga kebocoran terjadi di situ dan dia sudah mengundang perusahaannya diadakan penyelaman untuk melakukan perbaikan penambalan. Namun sangat disayangkan tidak sempat karena memang kondisinya pompanya lama sehingga kedua kapal miring dan tenggelam. Namun semua penumpang menurut keterangan sudah dievakuasi sebanyak 23 orang terdaftar dan barusan kami juga sudah mengabsen para penumpang itu. Ternyata ada 2 nama. Jadi mungkin pada penulisan manifest ada 2 nama sehingga jadi 22. Dan lengkap saya absen semua, hanya beberapa nama Saripudin dan Udin, tapi ada teman-teman penumpang yang lainnya mungkin keluar terus beli truk lagi ngerokok atau seperti apa atau beli minum. Itu keterangan dari para penumpang. Dan menurut nakoda juga kapal itu baru saja selesai dok di bulan Februari 2025 dari mulai 2024 November atau Desember sehingga kapal itu masih layak laut dan namun kita tidak tahu karena terjadi kebocoran seperti itu. Dan barusan saya juga bicara dengan agennya bahwa agen akan mengurus para penumpang ini terkait dengan memberikan makanan dan juga nanti sambil menunggu manajer dari agennya. Dan untuk kru kapal sendiri saya bilang agen agar dibawa ke tempat kami dan untuk kami BAP sehingga dan diberikan penginapan oleh agen. Dan untuk pencarian yang tadi dilakukan bahwa dari penyelam dari perusahaan itu sendiri yang tadi berusaha memperbaiki bahwa sudah lanjut di lokasi dan memang ada kita namun karena kondisi cuaca dan juga sudah malam, besok rencana jam 7 pagi akan dilanjutkan kembali. Pak, apakah benar ada ABK terjebak dan chip? Iya, itu bukan penumpang yang terjebak, namun ABK yang berusaha memperbaiki atau memanggil para penumpangnya supaya untuk pindah ke kapal penyelamat. Artinya masih di dalam Pak ya? Iya, menurut keterangan dari nakoda yaitu Malim satunya dan Jerumur. Seperti itu. Pak, untuk data kendaraan sama roda 2 dan roda 4 Pak, ada berapa banyak? Kalau data kendaraan itu di sini ada Honda Scoopy, Lexi coklat, Gombet, Tronton, Toyota Avanza, Toyota Rush, Honda Brio, Toyota Hilux, Sigra merah, Honda Brio, Hino Tronton dan Kijang. Seperti itu. Pemirsa, Anda menyaksikan live update bersama saya Saradita. Kapal feri KMP Muklisa rute Balikpapan Penajam tenggelam perairan Penajam, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada Senin 5 Mei. Kepala BPBD Kabupaten Penajam Pasar Utara mengatakan bahwa ada 2 orang penumpang yang terjebak di dalam mobil yang ikut tenggelam. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Kaltim Nita Rahayu. Silakan Nita dengan laporan Anda. Baik, rekan Nita. Dan sampai saat ini dilaporkan bahwa seluruh penumpang berhasil diselamatkan, namun ada 2 ABK yang belum diselamatkan, artinya masih terjebak di dalam kapal tersebut. Nah, 2 ABK ini terdiri dari 1 perempuan dan 1 laki-laki yang kabarnya terjebak di dalam ruang mesin. Untuk kronologi sendiri dapat kami laporkan bahwa diduga terjadi kebocoran pada kapal sehingga kapal di tengah perjalanan kapal tidak bisa melanjutkan hingga ke Kabupaten Penajam Pasar Utara.
Jadi dapat kami sampaikan juga bahwa penumpang terdiri dari 28 orang itu dari luar daerah ya. Jadi dia akan menuju ke Pasir tapi lewat Kabupaten Penajam Pasar Utara. Dan saat ini seluruh penumpang itu sedang berada di kantor ASDP Kabupaten Penajam Pasar Utara untuk menunggu proses penyelamatan selanjutnya. Nah, dapat kami sampaikan juga bahwa untuk proses pencarian 2 ABK yang masih terjebak di dalam ruang mesin dari kapal feri KMP Mulisa tersebut akan dilanjutkan pada esok hari karena saat ini sudah gelap dan itu menghambat proses penyelamatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dapat disampaikan juga bahwa untuk kendaraan itu ada beberapa kendaraan ya, terdiri mobil pribadi, kemudian kendaraan besar dan juga ada motor. Itu seluruhnya tenggelam bersama dengan kapal feri tersebut. Dan disampaikan juga bahwa diperkirakan kapal feri tenggelam di kedalaman 20 meter di bawah laut. Demikian, Sarah. Baik, rekan Ita, bisa kami perjelas bahwa 2 orang yang masih terjebak tersebut tidak berada di dalam namun berada di dalam ruang mesin. Betul. Jadi informasi awalnya itu memang karena perkiraan itu semuanya sudah berada di dalam mobil ya, karena pada saat proses penyelamatan itu mereka dipindahkan ke feri. Jadi perkiraan awal itu memang pada proses penyelamatan itu informasi awal yang beredar bahwa keduanya berada di dalam mobil, tetapi ternyata itu adalah setelah proses identifikasi apa segala macam, ternyata itu adalah 2 orang ABK yang tengah berusaha untuk memperbaiki mesin kapal. Begitu, Sarah. Apakah hingga saat ini sudah ada informasi terkait identitas 2 anak buah kapal yang saat ini belum dapat dievakuasi tersebut? Yang dapat disampaikan berdasarkan data itu hanya jenis kelaminnya, yakni 1 perempuan dan 1 orang laki-laki. Demikian. Baik, lalu terkait dengan kondisi para penumpang yang sudah selamat saat ini, mereka juga akan dilakukan evaluasi lebih lanjut seperti yang tadi sudah dilaporkan, atau masih bagaimana kelanjutan mereka? Ya, baik. Untuk penumpang yang selamat saat ini tengah berada di kantor ASDP di sana, dan itu mereka akan sementara masih di sini untuk selanjutnya difasilitasi kendaraan oleh pihak ASDP maupun KSOP untuk dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Sementara untuk anak buah kapal ataupun nakodanya itu awak kapal itu akan sementara ditahan dulu, dibintai keterangan untuk selanjutnya pulang juga, diantar pulang ke rumahnya masing-masing. Demikian. Baik, terima kasih rekan Ita Rahayu, jurnalis Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kami ingin data Pak, berapa kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 dan berapa penumpang yang terselamatkan, Pak? Ya baik, selamat sore semuanya. Bahwa saya besok ke 1 Balikpapan dan saya tadi langsung menuju kapal kami yang ada krunya di sana. Jumlah kru totalnya 18 orang dan sampai saat ini terjebak 2 orang. Adapun kronologisnya saya ceritakan menurut keterangan nakoda bahwa kapal itu mengalami kerusakan di propeller sehingga propellernya lepas dan sapnya copot sehingga kebocoran terjadi di situ, dan dia sudah mengontak perusahaannya diadakan penyelaman untuk melakukan perbaikan penambalan. Namun sangat disayangkan tidak sempat karena memang kondisinya pompanya lama sehingga kedua kapal miring dan tenggelam. Namun semua penumpang menurut keterangan sudah dievakuasi, sebanyak 23 orang terdaftar
Dan barusan kami juga sudah mengabsen para penumpang itu, ternyata ada 2 nama. Jadi mungkin pada penulisan manifest ada 2 nama sehingga jadi 22. Dan lengkap saya absen semua, hanya beberapa nama Saripudi dan Udin, tapi ada teman-teman penumpang yang lainnya mungkin keluar, itu sebentar lagi ngerokok atau seperti apa, seperti ini. Itu keterangan dari para penumpang. Dan menurut nakoda juga, kapal itu baru saja selesai dock di bulan Februari 2025, dari mulai 2024 November atau Desember, sehingga kapal itu masih layak laut, dan namun kita tidak tahu karena terjadi kebocoran seperti ini. Dan barusan saya juga bicara dengan agentnya, bahwa agent akan mengurus para penumpang ini terkait dengan memberikan makanan, dan juga nanti sambil menunggu manajer dari agentnya. Dan untuk kru kapal sendiri, saya bilang ke agent agar dibawa ke tempat kami dan untuk kami BAP sehingga dan diberikan penginapan oleh agent. Dan untuk pencarian yang tadi dilakukan, bahwa dari penyelam dari perusahaan itu sendiri yang tadi berusaha memperbaiki bahwa sudah melakukan lokasi dan memang ada beberapa, namun karena kondisi cuaca dan juga sudah malam, besok rencana jam 7 pagi akan dilanjutkan kembali. Pak, apakah benar ada ABK terjebak dan chip? Iya, itu bukan penumpang yang terjebak, namun ABK yang berusaha memperbaiki atau memanggil para penumpangnya supaya untuk pindah ke kapal penyelamat. Artinya masih di dalam, Pak, ya? Iya, menurut keterangan dari nakoda yaitu Malim satunya dan jurumudi. Seperti itu. Pak, untuk data kendaraan sama roda 2 dan roda 4, Pak, ada berapa banyak? Kalau data kendaraan itu di sini ada Honda Scoopy, Lexi coklat, Lombet, Tronton, Toyota Avanza, Toyota Rush, Honda Brio, Toyota Hilux, Sigra merah, Honda Brio, Hino Tronton, dan Kijang. Seperti itu. Pemirsa, Anda menyaksikan live update bersama saya Saradita. Kapal feri KMP Mukliza rute Balikpapan Penajam tenggelam perairan Penajam, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada Senin 5 Mei. Kepala BPBD Kabupaten Penajam Pasar Utara mengatakan bahwa ada 2 orang penumpang yang terjebak di dalam mobil yang ikut tenggelam. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Kaltim Nita Rahayu. Silakan Nita dengan laporan Anda. Baik, rekan Nita. Dan sampai saat ini dilaporkan bahwa seluruh penumpang berhasil diselamatkan, namun ada 2 ABK yang belum diselamatkan, artinya masih terjebak di dalam kapal tersebut. Nah, 2 ABK ini terdiri dari 1 perempuan dan 1 laki-laki yang kabarnya terjebak di dalam ruang mesin. Untuk kronologi sendiri dapat kami laporkan bahwa diduga terjadi kebocoran pada kapal sehingga kapal di tengah perjalanan kapal tidak bisa melanjutkan hingga ke Kabupaten Penajam Pasar Utara. Jadi dapat kami sampaikan juga bahwa penumpang terdiri dari 28 orang itu dari luar daerah ya. Jadi dia akan menuju ke Pasir tapi lewat Kabupaten Penajam Pasar Utara. Dan saat ini seluruh penumpang itu sedang berada di kantor ASDP Kabupaten Penajam Pasar Utara untuk menunggu proses penyelamatan selanjutnya. Nah, dapat kami sampaikan juga bahwa untuk proses pencarian 2 ABK yang masih terjebak di dalam ruang mesin dari kapal feri KMP Mukliza tersebut akan dilanjutkan pada esok hari karena saat ini sudah gelap dan itu menghambat proses penyelamatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dapat disampaikan juga bahwa untuk kendaraan itu ada beberapa kendaraan ya, dari mobil pribadi, kemudian kendaraan besar dan juga ada motor. Itu seluruhnya tenggelam bersama dengan kapal feri tersebut. Dan disampaikan juga bahwa diperkirakan kapal feri tenggelam di kedalaman 20 meter di bawah laut. Demikian, Sarah. Baik, rekan Nita, bisa kami perjelas bahwa 2 orang yang masih terjebak tersebut tidak berada di dalam namun berada di dalam ruang mesin. Betul. Jadi informasi awalnya itu memang karena perkiraan itu semuanya sudah
berada di dalam mobil ya, karena pada saat proses penyelamatan itu mereka dipindahkan ke feri. Jadi perkiraan awal itu memang pada proses penyelamatan itu informasi awal yang beredar bahwa keduanya berada di dalam mobil, tetapi ternyata itu adalah setelah proses identifikasi apa segala macam, ternyata itu adalah dua orang ABK yang tengah berusaha untuk memperbaiki mesin kapal. Begitu, Sarah. Apakah hingga saat ini sudah ada informasi terkait identitas dua anak buah kapal yang saat ini belum dapat dievakuasi tersebut? Yang dapat disampaikan berdasarkan data tuh hanya jenis kelaminnya, yakni satu perempuan dan satu orang laki-laki. Demikian. Baik, lalu terkait dengan kondisi para penumpang yang sudah selamat saat ini, mereka juga akan dilakukan evakuasi lebih lanjut seperti yang tadi sudah dilaporkan, atau masih bagaimana kelanjutan mereka? Ya, baik. Untuk penumpang yang selamat saat ini tengah berada di kantor ASDP di sana, dan itu mereka akan sementara masih di sini untuk selanjutnya difasilitasi kendaraan oleh pihak ASDP maupun KSOP untuk dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Sementara untuk anak buah kapal ataupun nakodanya itu awak kapal itu akan sementara ditahan dulu, dimintai keterangan untuk selanjutnya pulang juga dan diantar pulang ke rumahnya masing-masing. Demikian. Baik, terima kasih rekan Nita Rahayu, jurnalis Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kami ingin data Pak, berapa kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 dan berapa penumpang yang terselamatkan, Pak? Ya baik, selamat sore semuanya. Bahwa saya KSOP 1 Balikpapan dan saya tadi langsung menuju ke kapal kami yang ada krunya di sana. Jumlah kru totalnya 18 orang dan sampai saat ini terjebak 2 orang. Adapun kronologisnya saya ceritakan menurut keterangan nakoda bahwa kapal itu mengalami kerusakan di propeller sehingga propellernya lepas dan sapnya copot sehingga kebocoran terjadi di situ, dan dia sudah mengontak perusahaannya diadakan penyelaman untuk melakukan perbaikan penambalan. Namun sangat disayangkan tidak sempat karena memang kondisinya pompanya lama sehingga kedua kapal miring dan tenggelam. Namun semua penumpang menurut keterangan sudah dievakuasi, sebanyak 23 orang terdaftar, dan barusan kami juga sudah mengabsen para penumpang itu. Ternyata ada 2 nama. Jadi mungkin pada penulisan manifest ada 2 nama sehingga jadi 22. Dan lengkap saya absen semua, hanya beberapa nama Saripudin dan Udin, tapi ada teman-teman penumpang yang lainnya mungkin keluar, terus betul lagi ngerokok atau seperti apa. Itu keterangan dari para penumpang. Dan menurut nakoda juga kapal itu baru saja selesai dok di bulan Februari 2025, dari mulai 2024 November atau Desember, sehingga kapal itu masih layak laut, dan namun kita tidak tahu karena terjadi kebocoran seperti itu. Dan barusan saya juga bicara dengan agennya bahwa agen akan mengurus para penumpang ini terkait dengan memberikan makanan dan juga nanti sambil menunggu manajer dari agennya. Dan untuk kru kapal sendiri saya bilang agen agar dibawa ke tempat kami dan untuk kami BAP sehingga dan diberikan penginapan oleh agen. Dan untuk pencarian yang tadi dilakukan bahwa dari penyelam dari perusahaan itu sendiri yang tadi berusaha memperbaiki bahwa sudah lanjut di lokasi dan memang ada beberapa, namun karena kondisi cuaca dan juga sudah malam, besok rencana jam 7 pagi akan dilanjutkan kembali. Pak, apakah benar ada ABK terjebak dan chip? Ya, itu bukan penumpang yang terjebak, namun ABK yang berusaha memperbaiki atau memanggil para penumpangnya supaya untuk pindah ke kapal penyelamat. Artinya masih di dalam, Pak ya? Iya, menurut keterangan dari nakoda yaitu Malim satunya dan jurumudi.
seperti itu. Pak, untuk data kendaraan sama roda 2 dan roda 4 Pak, ada berapa banyak? Kalau data kendaraan itu di sini ada Honda Scoopy, Lexi coklat, Lomben, Tronton, Toyota Avanza, Toyota Rush, Honda Brio, Toyota Hilux, Sigra merah, Honda Brio, Hino Tronton, dan Kijang. Seperti itu. Pemirsa, Anda menyaksikan live update bersama saya Saradita. Kapal feri KMP Muklisa rute Balikpapan Penajam tenggelam perairan Penajam, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada Senin 5 Mei. Kepala BPBD Kabupaten Penajam Pasar Utara mengatakan bahwa ada 2 orang penumpang yang terjebak di dalam mobil yang ikut tenggelam. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Kaltim Nita Rahayu. Silakan Nita dengan laporan Anda. Baik, rekan Nita. Dan sampai saat ini dilaporkan bahwa seluruh penumpang berhasil diselamatkan, namun ada 2 ABK yang masih belum diselamatkan, artinya masih terjebak di dalam kapal tersebut. Nah, 2 ABK ini terdiri dari 1 perempuan dan 1 laki-laki yang kabarnya terjebak di dalam ruang mesin. Untuk kronologi sendiri dapat kami laporkan bahwa diduga terjadi kebocoran pada kapal sehingga kapal di tengah perjalanan kapal tidak bisa melanjutkan hingga ke Kabupaten Penajam Pasar Utara. Jadi dapat kami sampaikan juga bahwa penumpang terdiri dari 28 orang itu dari luar daerah ya. Jadi dia akan menuju ke Pasir tapi lewat Kabupaten Penajam Pasar Utara. Dan saat ini seluruh penumpang itu sedang berada di kantor ASDP Kabupaten Penajam Pasar Utara untuk menunggu proses penyelamatan selanjutnya. Nah, dapat kami sampaikan juga bahwa untuk proses pencarian 2 ABK yang masih terjebak di dalam ruang mesin dari kapal feri KMP Muklisa tersebut akan dilanjutkan pada esok hari karena saat ini sudah gelap dan itu menghambat proses penyelamatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dapat disampaikan juga bahwa untuk kendaraan itu ada beberapa kendaraan ya, dari mobil pribadi, kemudian kendaraan besar dan juga ada motor. Itu seluruhnya tenggelam bersama dengan kapal feri tersebut. Dan disampaikan juga bahwa diperkirakan kapal feri tenggelam di kedalaman 20 meter di bawah laut. Demikian, Sarah. Baik, rekan Nita, bisa kami perjelas bahwa 2 orang yang masih terjebak tersebut tidak berada di dalam namun berada di dalam ruang mesin. Betul. Jadi informasi awalnya itu memang karena perkiraan itu semuanya sudah berada di dalam mobil ya, karena pada saat proses penyelamatan itu mereka dipindahkan ke feri. Jadi perkiraan awal itu memang pada proses penyelamatan itu informasi awal yang beredar bahwa keduanya berada di dalam mobil, tetapi ternyata itu adalah setelah proses identifikasi apa segala macam, ternyata itu adalah 2 orang ABK yang tengah berusaha untuk memperbaiki mesin kapal, begitu Sarah. Apakah hingga saat ini sudah ada informasi terkait identitas 2 anak buah kapal yang saat ini belum dapat dievakuasi tersebut? Yang dapat disampaikan berdasarkan data tuh hanya jenis kelaminnya yakni 1 perempuan dan 1 orang laki-laki. Isi para penumpang yang sudah selamat saat ini, mereka juga akan dilakukan evakuasi lebih lanjut seperti yang tadi sudah dilaporkan atau masih bagaimana kelanjutan mereka? Ya baik, untuk penumpang yang selamat saat ini tengah berada di kantor ASDP di sana dan itu mereka akan sementara masih di sini untuk selanjutnya difasilitasi kendaraan oleh pihak ASDP maupun KSOP untuk dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Sementara untuk anak buah kapal ataupun nakodanya itu awak kapal itu akan sementara ditahan dulu, dibintai keterangan untuk selanjutnya pulang juga diantar pulang ke rumahnya masing-masing. Demikian. Baik, terima kasih rekan Nita Rahayu, jurnalis Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.
Kami ingin data Pak berapa kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 dan berapa penumpang yang terselamatkan Pak? Ya baik, selamat sore semuanya. Bahwa saya SOP 1 Balikpapan dan saya tadi langsung menuju ke kapal kami yang ada krunya di sana. Jumlah kru totalnya 18 orang dan sampai saat ini terjebak 2 orang. Adapun kronologisnya saya ceritakan menurut keterangan nakoda bahwa kapal itu mengalami kerusakan di propeller sehingga propellernya lepas dan sapnya copot sehingga kebocoran terjadi di situ dan dia sudah mengontak perusahaannya diadakan penyelaman untuk melakukan perbaikan penambalan, namun sangat disayangkan tidak sempat karena memang kondisinya pompanya lama sehingga kedua kapal miring dan tenggelam. Namun semua penumpang menurut keterangan sudah dievakuasi, sebanyak 23 orang terdaftar dan barusan kami juga sudah mengabsen para penumpang itu. Ternyata ada 2 nama. Jadi mungkin pada penulisan manifest ada 2 nama sehingga jadi 22. Dan lengkap saya absen semua, hanya beberapa nama Saripudin dan Udin, tapi ada teman-teman penumpang yang lainnya mungkin keluar terus beliau lagi ngerokok atau seperti apa atau beli minum. Itu keterangan dari para penumpang. Dan menurut nakoda juga kapal itu baru saja selesai dok di bulan Februari 2025 dari mulai 2024 November atau Desember sehingga kapal itu masih layak laut dan namun kita tidak tahu karena terjadi kebocoran seperti itu. Dan barusan saya juga bicara dengan agennya bahwa agen akan mengurus para penumpang ini terkait dengan memberikan makanan dan juga nanti sambil menunggu manajer dari agennya. Dan untuk kru kapal sendiri saya bilang agen agar dibawa ke tempat kami dan untuk kami BAP sehingga dan diberikan penginapan oleh agen. Dan untuk pencarian yang tadi dilakukan bahwa dari penyelam dari perusahaan itu sendiri yang tadi berusaha memperbaiki bahwa sudah lanjut di lokasi dan memang ada jembatan, namun karena kondisi cuaca dan juga sudah malam, besok rencana jam 7 pagi akan dilanjutkan kembali. Pak, apakah benar ada ABK terjebak dan chip? Ya, itu bukan penumpang yang terjebak, namun ABK yang berusaha memperbaiki atau memanggil para penumpangnya supaya untuk pindah ke kapal penyelaman. Artinya masih di dalam Pak? Iya, menurut keterangan dari nakoda yaitu Malim satunya dan Jerumuni. Seperti itu. Pak, untuk data kendaraan sama roda 2 dan roda 4 Pak, ada berapa banyak? Kalau data kendaraan itu di sini ada Honda Scoopy, Lexi coklat, Lombet, Tronton, Toyota Avanza, Toyota Rush, Honda Brio, Toyota Hilux, Sigra merah, Honda Brio, Hino Tronton dan Kijang. Seperti itu. Pemirsa, Anda menyaksikan live update bersama saya Saradita. Kapal feri KMP Muklisa rute Balikpapan Penajam tenggelam perairan Penajam, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada Senin 5 Mei. Kepala BPBD Kabupaten Penajam Pasar Utara mengatakan bahwa ada 2 orang penumpang yang terjebak di dalam mobil yang ikut tenggelam. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Kaltim Nita Rahayu. Silakan Nita dengan laporan Anda. Baik, rekan Nita. Dan sampai saat ini dilaporkan bahwa seluruh penumpang berhasil diselamatkan, namun ada 2 ABK yang belum diselamatkan, artinya masih terjebak di dalam kapal tersebut. Nah, 2 ABK ini terdiri dari 1 perempuan dan 1 laki-laki yang kabarnya terjebak di dalam ruang mesin. Untuk kronologi sendiri dapat kami laporkan bahwa diduga terjadi kebocoran pada kapal sehingga kapal di tengah perjalanan kapal tidak bisa melanjutkan hingga ke Kabupaten Penajam Pasar Utara.
Jadi dapat kami sampaikan juga bahwa penumpang terdiri dari 28 orang itu dari luar daerah ya. Jadi dia akan menuju ke Pasir tapi lewat Kabupaten Penajam Pasar Utara. Dan saat ini seluruh penumpang itu sedang berada di kantor ASDP Kabupaten Penajam Pasar Utara untuk menunggu proses penyelamatan selanjutnya. Nah, dapat kami sampaikan juga bahwa untuk proses pencarian 2 ABK yang masih terjebak di dalam ruang mesin dari kapal feri KMP Mulisa tersebut akan dilanjutkan pada esok hari karena saat ini sudah gelap dan itu menghambat proses penyelamatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dapat disampaikan juga bahwa untuk kendaraan itu ada beberapa kendaraan ya, dari mobil pribadi, kemudian kendaraan besar dan juga ada motor. Itu seluruhnya tenggelam bersama dengan kapal feri tersebut. Dan disampaikan juga bahwa diperkirakan kapal feri tenggelam di kedalaman 20 meter di bawah laut. Demikian, Sarah. Baik, rekan kita bisa kami perjelas bahwa 2 orang yang masih terjebak tersebut tidak berada di dalam namun berada di dalam ruang mesin. Betul. Jadi informasi awalnya itu memang karena perkiraan itu semuanya sudah berada di dalam mobil ya, karena pada saat proses penyelamatan itu mereka dipindahkan ke feri. Jadi perkiraan awal itu memang pada proses penyelamatan itu informasi awal yang beredar bahwa keduanya berada di dalam mobil, tetapi ternyata itu adalah setelah proses identifikasi apa segala macam, ternyata itu adalah 2 orang ABK yang tengah berusaha untuk memperbaiki mesin kapal. Begitu, Sarah. Apakah hingga saat ini sudah ada informasi terkait identitas 2 anak buah kapal yang saat ini belum dapat dievakuasi tersebut? Yang dapat disampaikan berdasarkan data itu hanya jenis kelaminnya, yakni 1 perempuan dan 1 orang laki-laki. Demikian. Baik, lalu terkait dengan kondisi para penumpang yang sudah selamat saat ini, mereka juga akan dilakukan evaluasi lebih lanjut seperti yang tadi sudah dilaporkan, atau masih bagaimana kelanjutan mereka? Ya, baik. Untuk penumpang yang selamat saat ini tengah berada di kantor ASDP di sana, dan itu mereka akan sementara masih di sini untuk selanjutnya difasilitasi kendaraan oleh pihak ASDP maupun KSOP untuk dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Sementara untuk anak buah kapal ataupun nakodanya itu awak kapal itu akan sementara ditahan dulu, dibintai keterangan untuk selanjutnya pulang juga dan diantar pulang ke rumahnya masing-masing. Demikian. Baik, terima kasih rekan Nita Rahayu, jurnalis Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kami ingin data Pak, berapa kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 dan berapa penumpang yang terselamatkan Pak? Ya baik, selamat sore semuanya, bahwa saya KSOP 1 Balikpapan dan saya tadi langsung menuju kapal kami yang ada krunya di sana. Jumlah kru totalnya 18 orang dan sampai saat ini terjebak 2 orang. Adapun kronologisnya saya ceritakan menurut keterangan nakoda bahwa kapal itu mengalami kerusakan di propeller sehingga propellernya lepas dan sapnya copot sehingga kebocoran terjadi di situ, dan dia sudah meminta perusahaannya diadakan penyelaman untuk melakukan perbaikan penambalan. Namun sangat disayangkan tidak sempat karena memang kondisinya pompanya lama sehingga kedua kapal miring dan tenggelam. Namun semua penumpang menurut keterangan sudah dievakuasi, sebanyak 23 orang terdaftar
Dan barusan kami juga sudah mengabsen para penumpang itu, ternyata ada 2 nama. Jadi mungkin pada penulisan manifest ada 2 nama sehingga jadi 22. Dan lengkap saya absen semua, hanya beberapa nama Saripudin dan Udin, tapi ada teman-teman penumpang yang lainnya mungkin keluar, terus sebentar lagi ngerokok atau seperti apa, atau beli minum. Itu keterangan dari para penumpang. Dan menurut nakoda juga, kapal itu baru saja selesai dock di bulan Februari 2025, dari mulai 2024 November atau Desember, sehingga kapal itu masih layak laut, dan namun kita tidak tahu karena terjadi kebocoran seperti ini. Dan barusan saya juga bicara dengan agentnya, bahwa agent akan mengurus para penumpang ini terkait dengan memberikan makanan, dan juga nanti sambil menunggu manajer dari agentnya. Dan untuk kru kapal sendiri, saya bilang ke agent agar dibawa ke tempat kami dan untuk kami BAP, sehingga dan diberikan penginapan oleh agent. Dan untuk pencarian yang tadi dilakukan, bahwa dari penyelam dari perusahaan itu sendiri yang tadi berusaha memperbaiki, bahwa sudah membuat lokasi dan memang ada, namun karena kondisi cuaca dan juga sudah malam, besok rencana jam 7 pagi akan dilanjutkan kembali memperbaiki atau memanggil para penumpangnya supaya untuk pindah ke kapal penyelaman. Artinya masih di dalam, Pak ya? Iya, menurut keterangan dari nakoda yaitu Malim satunya dan Jerumudi. Seperti itu. Pak, untuk data kendaraan sama roda 2 dan roda 4, Pak, ada berapa banyak? Kalau data kendaraan itu di sini ada Honda Scoopy, Lexi coklat, Gombet, Tronton, Toyota Avanza, Toyota Rush, Honda Brio, Toyota Hilux, Sigra Merah, Honda Brio, Hino Tronton, dan Kijang. Seperti itu. Pemirsa, Anda menyaksikan live update bersama saya Saradita. Kapal feri KMP Muklisa rute Balikpapan Penajam tenggelam perairan Penajam, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada Senin 5 Mei. Kepala BPBD Kabupaten Penajam Pasar Utara mengatakan bahwa ada 2 orang penumpang yang terjebak di dalam mobil yang ikut tenggelam. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Kaltim Nita Rahayu. Silakan Nita dengan laporan Anda. Baik, rekan Nita. Dan sampai saat ini dilaporkan bahwa seluruh penumpang berhasil diselamatkan, namun ada 2 ABK yang belum diselamatkan, artinya masih terjebak di dalam kapal tersebut. Nah, 2 ABK ini terdiri dari 1 perempuan dan 1 laki-laki yang kabarnya terjebak di dalam ruang mesin. Untuk kronologi sendiri dapat kami laporkan bahwa diduga terjadi kebocoran pada kapal, sehingga kapal di tengah perjalanan kapal tidak bisa melanjutkan hingga ke Kabupaten Penajam Pasar Utara. Jadi dapat kami sampaikan juga bahwa penumpang terdiri dari 28 orang itu dari luar daerah ya. Jadi dia akan menuju ke Pasir tapi lewat Kabupaten Penajam Pasar Utara. Dan saat ini seluruh penumpang itu sedang berada di kantor ASDP Kabupaten Penajam Pasar Utara untuk menunggu proses penyelamatan selanjutnya. Nah, dapat kami sampaikan juga bahwa untuk proses pencarian 2 ABK yang masih terjebak di dalam ruang mesin dari kapal feri KMP Muklisa tersebut akan dilanjutkan pada esok hari karena saat ini sudah gelap dan itu menghambat proses penyelamatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dapat disampaikan juga bahwa untuk kendaraan itu ada beberapa kendaraan ya, dari mobil pribadi, kemudian kendaraan besar dan juga ada motor. Itu seluruhnya tenggelam bersama dengan kapal feri tersebut. Dan disampaikan juga bahwa diperkirakan kapal feri tenggelam di kedalaman 20 meter di bawah laut. Demikian, Sarah. Baik, rekan Nita, bisa kami perjelas bahwa 2 orang yang masih terjebak tersebut tidak berada di dalam namun berada di dalam ruang mesin. Betul. Jadi informasi awalnya itu memang karena perkiraan itu semuanya sudah berada di dalam mobil ya, karena pada saat proses penyelamatan itu mereka dipindahkan ke feri. Jadi perkiraan awal itu memang
pada proses penyelamatan itu informasi awal yang beredar bahwa keduanya berada di dalam mobil, tetapi ternyata itu adalah setelah proses identifikasi apa segala macam, ternyata itu adalah dua orang ABK yang tengah berusaha untuk memperbaiki mesin kapal. Begitu, Sarah. Apakah hingga saat ini sudah ada informasi terkait identitas dua anak buah kapal yang saat ini belum dapat dievakuasi tersebut? Yang dapat disampaikan berdasarkan data tuh hanya jenis kelaminnya, yakni satu perempuan dan satu orang laki-laki. Demikian. Baik, lalu terkait dengan kondisi para penumpang yang sudah selamat saat ini, mereka juga akan dilakukan evakuasi lebih lanjut seperti yang tadi sudah dilaporkan, atau masih bagaimana kelanjutan mereka? Ya, baik. Untuk penumpang yang selamat saat ini tengah berada di kantor ASDP di sana, dan itu mereka akan sementara masih di sini untuk selanjutnya difasilitasi kendaraan oleh pihak ASDP maupun KSOP untuk dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Sementara untuk anak buah kapal ataupun nakodanya awak kapal itu akan sementara ditahan dulu, dibintai keterangan untuk selanjutnya pulang juga dan diantar pulang ke rumahnya masing-masing. Demikian. Baik, terima kasih rekan Ita Rahayu, jurnalis Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kami ingin data Pak, berapa kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 dan berapa penumpang yang terselamatkan Pak? Ya baik, selamat sore semuanya. Bahwa saya SOP 1 Balikpapan dan saya tadi langsung menuju kapal kami yang ada krunya di sana. Jumlah kru totalnya 18 orang dan sampai saat ini terjebak 2 orang. Adapun kronologisnya saya ceritakan menurut keterangan nakoda bahwa kapal itu mengalami kerusakan di propeller sehingga propellernya lepas dan sapnya copot sehingga kebocoran terjadi di situ, dan dia sudah mengontak perusahaannya diadakan penyelaman untuk melakukan perbaikan penambalan. Namun sangat disayangkan tidak sempat karena memang kondisinya pompanya lama sehingga kedua kapal miring dan tenggelam. Namun semua penumpang menurut keterangan sudah dievakuasi, sebanyak 23 orang terdaftar, dan barusan kami juga sudah mengabsen para penumpang itu. Ternyata ada 2 nama. Jadi mungkin pada penulisan manifest ada 2 nama sehingga jadi 22. Dan lengkap saya absen semua, hanya beberapa nama Saripudin dan Udin, tapi ada teman-teman penumpang yang lainnya mungkin keluar terus filter lagi ngerokok atau seperti apa. Itu keterangan dari para penumpang. Dan menurut nakoda juga kapal itu baru saja selesai dok di bulan Februari 2025, dari mulai 2024 November atau Desember, sehingga kapal itu masih layak laut, dan namun kita tidak tahu karena terjadi kebocoran seperti itu. Dan barusan saya juga bicara dengan agennya bahwa agen akan mengurus para penumpang ini terkait dengan memberikan makanan dan juga nanti sambil menunggu manajer dari agennya. Dan untuk kru kapal sendiri saya bilang ke agen agar dibawa ke tempat kami dan untuk kami BAP sehingga dan diberikan penginapan oleh agen. Dan untuk pencarian yang tadi dilakukan bahwa dari penyelam dari perusahaan itu sendiri yang tadi berusaha memperbaiki bahwa sudah melakukan lokasi dan memang diciptakan, namun karena kondisi cuaca dan juga sudah malam, besok rencana jam 7 pagi akan dilanjutkan kembali. Apakah benar ada ABK terjebak dan chip? Ya, itu bukan penumpang yang terjebak, namun ABK yang berusaha memperbaiki atau memanggil para penumpangnya supaya untuk pindah ke kapal penyelaman. Artinya masih di dalam Pak? Iya, menurut keterangan dari nakoda yaitu Malim satunya dan Jerumuni. Seperti itu. Pak, untuk data kendaraan sama roda 2 dan roda 4 Pak, ada berapa banyak? Kalau data kendaraan itu
Di sini ada Honda Scoopy, Lexi coklat, Lomben, Tronton, Toyota Avanza, Toyota Rush, Honda Brio, Toyota Hilux, Sigra merah, Honda Brio, Hino Tronton, dan Kijang. Seperti itu. Pemirsa, Anda menyaksikan live update bersama saya Saradita. Kapal feri KMP Mukliza rute Balikpapan Penajam tenggelam perairan Penajam, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada Senin 5 Mei. Kepala BPBD Kabupaten Penajam Pasar Utara mengatakan bahwa ada 2 orang penumpang yang terjebak di dalam mobil yang ikut tenggelam. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Kaltim Nita Rahayu. Silakan Nita dengan laporan Anda. Baik, rekan Nita. Dan sampai saat ini dilaporkan bahwa seluruh penumpang berhasil diselamatkan, namun ada 2 ABK yang belum diselamatkan, artinya masih terjebak di dalam kapal tersebut. Nah, 2 ABK ini terdiri dari 1 perempuan dan 1 laki-laki yang kabarnya terjebak di dalam ruang mesin. Untuk kronologi sendiri dapat kami laporkan bahwa diduga terjadi kebocoran pada kapal sehingga kapal di tengah perjalanan kapal tidak bisa melanjutkan hingga ke Kabupaten Penajam Pasar Utara. Jadi dapat kami sampaikan juga bahwa penumpang terdiri dari 28 orang itu dari luar daerah ya. Jadi dia akan menuju ke Pasir tapi lewat Kabupaten Penajam Pasar Utara. Dan saat ini seluruh penumpang itu sedang berada di kantor ASDP Kabupaten Penajam Pasar Utara untuk menunggu proses penyelamatan selanjutnya. Nah, dapat kami sampaikan juga bahwa untuk proses pencarian 2 ABK yang masih terjebak di dalam ruang mesin dari kapal feri KMP Mukliza tersebut akan dilanjutkan pada esok hari karena saat ini sudah gelap dan itu menghambat proses penyelamatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dapat disampaikan juga bahwa untuk kendaraan itu ada beberapa kendaraan ya, dari mobil pribadi, kemudian kendaraan besar dan juga ada motor. Itu seluruhnya tenggelam bersama dengan kapal feri tersebut. Dan disampaikan juga bahwa diperkirakan kapal feri tenggelam di kedalaman 20 meter di bawah laut. Demikian, Sarah. Baik, rekan Nita, bisa kami perjelas bahwa 2 orang yang masih terjebak tersebut tidak berada di dalam namun berada di dalam ruang mesin. Betul. Jadi informasi awalnya itu memang karena perkiraan itu semuanya sudah berada di dalam mobil ya, karena pada saat proses penyelamatan itu mereka dipindahkan ke feri. Jadi perkiraan awal itu memang pada proses penyelamatan itu informasi awal yang beredar bahwa keduanya berada di dalam mobil, tetapi ternyata itu adalah setelah proses identifikasi apa segala macam, ternyata itu adalah 2 orang ABK yang tengah berusaha untuk memperbaiki mesin kapal. Begitu, Sarah. Apakah hingga saat ini sudah ada informasi terkait identitas 2 anak buah kapal yang saat ini belum dapat dievakuasi tersebut? Yang dapat disampaikan berdasarkan data tuh hanya jenis kelaminnya yakni 1 perempuan dan 1 orang laki-laki. Demikian. Baik, lalu terkait dengan kondisi para penumpang yang sudah selamat saat ini, mereka juga akan dilakukan evakuasi lebih lanjut seperti yang tadi sudah dilaporkan atau masih bagaimana kelanjutan mereka? Ya, baik. Untuk penumpang yang selamat saat ini tengah berada di kantor ASDP di sana, dan itu mereka akan sementara masih di sini untuk selanjutnya difasilitasi kendaraan oleh pihak ASDP maupun KSOP untuk dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Sementara untuk anak buah kapal ataupun nakodanya itu awak kapal itu akan sementara ditahan dulu, dibintai keterangan untuk selanjutnya pulang juga dan diantar pulang ke rumahnya masing-masing. Demikian. Baik, terima kasih rekan Nita Rahayu, jurnalis Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.
kami ingin data Pak berapa kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 dan berapa penumpang yang terselamatkan Pak? Ya baik, selamat sore semuanya. Bahwa saya SOP 1 Balikpapan dan saya tadi langsung menuju kapal kami yang ada krunya di sana. Jumlah kru totalnya 18 orang dan sampai saat ini terjebak 2 orang. Adapun kronologisnya saya ceritakan menurut keterangan nakoda bahwa kapal itu mengalami kerusakan di propeller sehingga propellernya lepas dan sapnya copot sehingga kebocoran terjadi di situ dan dia sudah mengontak perusahaannya diadakan penyelaman untuk melakukan perbaikan penambalan. Namun sangat disayangkan tidak sempat karena memang kondisinya pompanya lama sehingga kedua kapal miring dan tenggelam. Namun semua penumpang menurut keterangan sudah dievakuasi sebanyak 23 orang terdaftar dan barusan kami juga sudah mengabsen para penumpang itu. Ternyata ada 2 nama. Jadi mungkin pada penulisan manifest ada 2 nama sehingga jadi 22. Dan lengkap saya absen semua, hanya beberapa nama Saripudin dan Udin, tapi ada teman-teman penumpang yang lainnya mungkin keluar itu sebentar lagi ngerokok atau seperti apa atau beli minum. Itu keterangan dari para penumpang. Dan menurut nakoda juga kapal itu baru saja selesai dok di bulan Februari 2025 dari mulai 2024 November atau Desember sehingga kapal itu masih layak laut dan namun kita tidak tahu karena terjadi kebocoran seperti itu. Dan barusan saya juga bicara dengan agennya bahwa agen akan mengurus para penumpang ini terkait dengan memberikan makanan dan juga nanti sambil menunggu manajer dari agennya. Dan untuk kru kapal sendiri saya bilang agen agar dibawa ke tempat kami dan untuk kami BAP sehingga dan diberikan penginapan oleh agen. Dan untuk pencarian yang tadi dilakukan bahwa dari penyelam dari perusahaan itu sendiri yang tadi berusaha memperbaiki bahwa sudah melakukan lokasi dan memang namun karena kondisi cuaca dan juga sudah malam, besok rencana jam 7 pagi akan dilanjutkan kembali. Pak, apakah benar ada ABK terjebak dan chip? Iya, itu bukan penumpang yang terjebak, namun ABK yang berusaha memperbaiki atau memanggil para penumpangnya supaya untuk pindah ke kapal penyelamat. Artinya masih di dalam Pak ya? Iya, menurut keterangan dari nakoda yaitu Malim satunya dan Jerundung. Seperti itu. Pak, untuk data kendaraan sama roda 2 dan roda 4 Pak, ada berapa banyak? Kalau data kendaraan itu di sini ada Honda Scoopy, Lexi coklat, Gombet, Tronton, Toyota Avanza, Toyota Rush, Honda Brio, Toyota Hilux, Sigra Merah, Honda Brio, Hino Tronton, dan Kijang. Seperti itu. Pemirsa, Anda menyaksikan live update bersama saya Saradita. Kapal feri KMP Muklisa rute Balikpapan Penajam tenggelam perairan Penajam, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada Senin 5 Mei. Kepala BPBD Kabupaten Penajam Pasar Utara mengatakan bahwa ada 2 orang penumpang yang terjebak di dalam mobil yang ikut tenggelam. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Kaltim Nita Rahayu. Silakan Nita dengan laporan Anda. Baik, rekan Nita. Dan sampai saat ini dilaporkan bahwa seluruh penumpang berhasil diselamatkan, namun ada 2 ABK yang belum diselamatkan, artinya masih terjebak di dalam kapal tersebut. Nah, 2 ABK ini terdiri dari 1 perempuan dan 1 laki-laki yang kabarnya terjebak di dalam ruang mesin. Untuk kronologi sendiri dapat kami laporkan bahwa diduga terjadi kebocoran pada kapal sehingga kapal di tengah perjalanan kapal tidak bisa melanjutkan hingga ke Kabupaten Penajam Pasar Utara.
Jadi dapat kami sampaikan juga bahwa penumpang terdiri dari 28 orang itu dari luar daerah ya. Jadi dia akan menuju ke Pasir tapi lewat Kabupaten Penajam Pasar Utara. Dan saat ini seluruh penumpang itu sedang berada di kantor ASDP Kabupaten Penajam Pasar Utara untuk menunggu proses penyelamatan selanjutnya. Nah, dapat kami sampaikan juga bahwa untuk proses pencarian 2 ABK yang masih terjebak di dalam ruang mesin dari kapal feri KMP Mulisa tersebut akan dilanjutkan pada esok hari karena saat ini sudah gelap dan itu menghambat proses penyelamatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dapat disampaikan juga bahwa untuk kendaraan itu ada beberapa kendaraan ya, dari mobil pribadi, kemudian kendaraan besar dan juga ada motor. Itu seluruhnya tenggelam bersama dengan kapal feri tersebut. Dan disampaikan juga bahwa diperkirakan kapal feri tenggelam di kedalaman 20 meter di bawah laut. Demikian, Sarah. Baik, rekan Ita, bisa kami perjelas bahwa 2 orang yang masih terjebak tersebut tidak berada di dalam namun berada di dalam ruang mesin. Betul. Jadi informasi awalnya itu memang karena perkiraan itu semuanya sudah berada di dalam mobil ya, karena pada saat proses penyelamatan itu mereka dipindahkan ke feri. Jadi perkiraan awal itu memang pada proses penyelamatan itu informasi awal yang beredar bahwa keduanya berada di dalam mobil, tetapi ternyata itu adalah setelah proses identifikasi apa segala macam, ternyata itu adalah 2 orang ABK yang tengah berusaha untuk memperbaiki mesin kapal. Begitu, Sarah. Apakah hingga saat ini sudah ada informasi terkait identitas 2 anak buah kapal yang saat ini belum dapat dievakuasi tersebut? Yang dapat disampaikan berdasarkan data tuh hanya jenis kelaminnya, yakni 1 perempuan dan 1 orang laki-laki. Demikian. Baik, lalu terkait dengan kondisi para penumpang yang sudah selamat saat ini, mereka juga akan dilakukan evakuasi lebih lanjut seperti yang tadi sudah dilaporkan, atau masih bagaimana kelanjutan mereka? Ya, baik. Untuk penumpang yang selamat saat ini tengah berada di kantor ASDP di sana, dan itu mereka akan sementara masih di sini untuk selanjutnya difasilitasi kendaraan oleh pihak ASDP maupun KSOP untuk dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Sementara untuk anak buah kapal ataupun nakodanya itu awak kapal itu akan sementara ditahan dulu, dimintai keterangan untuk selanjutnya pulang juga dan diantar pulang ke rumahnya masing-masing. Demikian. Baik, terima kasih rekan Ita Rahayu, jurnalis Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dalamnya beli. Kami ingin data Pak, berapa kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 dan berapa penumpang yang terselamatkan Pak? Ya baik, selamat sore semuanya. Bahwa saya besok itu 1 Balikpapan dan saya tadi langsung menuju kapal kami yang ada krunya di sana. Jumlah kru totalnya 18 orang dan sampai saat ini terjebak 2 orang. Adapun kronologi saya ceritakan menurut keterangan nakoda bahwa kapal itu mengalami kerusakan di propeller sehingga propellernya lepas dan sapnya copot sehingga kebocoran terjadi di situ, dan dia sudah mengontak perusahaannya diadakan penyelaman untuk melakukan perbaikan penambalan. Namun sangat disayangkan tidak sempat karena memang kondisinya pompanya lama sehingga kedua kapal miring dan tenggelam. Namun semua penumpang menurut keterangan sudah dievakuasi, sebanyak 23 orang terdaftar, dan barusan kami juga sudah mengabsen para penumpang itu. Ternyata ada 2 nama
Jadi mungkin pada penulisan manifest ada 2 nama sehingga jadi 22. Dan lengkap saya absen semua, hanya beberapa nama Saripudin dan Udin, tapi ada teman-teman penumpang yang lainnya mungkin keluar, terus bentar lagi ngerokok atau seperti apa, atau beli minum. Itu keterangan dari para penumpang. Sedok di bulan Februari 2025, dari mulai 2024 November atau Desember, sehingga kapal itu masih layak laut, dan namun kita tidak tahu karena terjadi kebocoran seperti itu. Dan barusan saya juga bicara dengan agentnya, bahwa agent akan mengurus para penumpang ini terkait dengan memberikan makanan, dan juga nanti sambil menunggu manajer dari agentnya. Dan untuk kru kapal sendiri, saya bilang agent agar dibawa ke tempat kami dan untuk kami BAP, sehingga dan diberikan penginapan oleh agent. Dan untuk pencarian yang tadi dilakukan bahwa dari penyelam dari perusahaan itu sendiri yang tadi berusaha memperbaiki bahwa sudah menjalani lokasi dan memang ada beberapa, namun karena kondisi cuaca dan juga sudah malam, besok rencana jam 7 pagi akan dilanjutkan kembali. Apakah benar ada ABK terjebak dan chip? Ya, itu bukan penumpang yang terjebak, namun ABK yang berusaha memperbaiki atau memanggil para penumpangnya supaya untuk pindah ke kapal penyelamat. Artinya masih di dalam, Pak? Iya, menurut keterangan dari nakoda yaitu Malim satunya dan Jurumudi. Seperti itu. Pak, untuk data kendaraan sama roda 2 dan roda 4, Pak, ada berapa banyak? Kalau data kendaraan itu di sini ada Honda Scoopy, Lexi coklat, Gombet, Tronton, Toyota Avanza, Toyota Rush, Honda Brio, Toyota Hilux, Sigra Merah, Honda Brio, Hino Tronton, dan Kijang. Seperti itu. Pemirsa, Anda menyaksikan live update bersama saya Saradita. Kapal feri KMP Muklisa rute Balikpapan Penajam tenggelam perairan Penajam, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada Senin 5 Mei. Kepala BPBD Kabupaten Penajam Pasar Utara mengatakan bahwa ada 2 orang penumpang yang terjebak di dalam mobil yang ikut tenggelam. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Kaltim Nita Rahayu. Silakan Nita dengan laporan Anda. Baik, rekan Nita. Dan sampai saat ini dilaporkan bahwa seluruh penumpang berhasil diselamatkan, namun ada 2 ABK yang belum diselamatkan, artinya masih terjebak di dalam kapal tersebut. Nah, 2 ABK ini terdiri dari 1 perempuan dan 1 laki-laki yang kabarnya terjebak di dalam ruang mesin. Untuk kronologi sendiri dapat kami laporkan bahwa diduga terjadi kebocoran pada kapal, sehingga kapal di tengah perjalanan kapal tidak bisa melanjutkan hingga ke Kabupaten Penajam Pasar Utara. Jadi dapat kami sampaikan juga bahwa penumpang terdiri dari 28 orang itu dari luar daerah ya. Jadi dia akan menuju ke Pasir tapi lewat Kabupaten Penajam Pasar Utara. Dan saat ini seluruh penumpang itu sedang berada di kantor ASDP Kabupaten Penajam Pasar Utara untuk menunggu proses penyelamatan selanjutnya. Nah, dapat kami sampaikan juga bahwa untuk proses pencarian 2 ABK yang masih terjebak di dalam ruang mesin dari kapal feri KMP Muklisa tersebut akan dilanjutkan pada esok hari karena saat ini sudah gelap dan itu menghambat proses penyelamatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dapat disampaikan juga bahwa untuk kendaraan itu ada beberapa kendaraan ya, dari mobil pribadi, kemudian kendaraan besar dan juga ada motor. Itu seluruhnya tenggelam bersama dengan kapal feri tersebut. Dan disampaikan juga bahwa diperkirakan kapal feri tenggelam di kedalaman 20 meter di bawah laut. Demikian, Sarah. Baik, rekan Nita, bisa kami perjelas bahwa 2 orang yang masih terjebak tersebut tidak berada di dalam namun berada di dalam ruang mesin. Betul. Jadi informasi awalnya itu memang karena perkiraan itu semuanya sudah berada di dalam mobil ya, karena pada saat proses penyelamatan itu mereka dipindahkan ke feri. Jadi perkiraan awal itu memang
pada proses penyelamatan itu informasi awal yang beredar bahwa keduanya berada di dalam mobil, tetapi ternyata itu adalah setelah proses identifikasi apa segala macam, ternyata itu adalah dua orang ABK yang tengah berusaha untuk memperbaiki mesin kapal. Begitu, Sarah. Apakah hingga saat ini sudah ada informasi terkait identitas dua anak buah kapal yang saat ini belum dapat dievakuasi tersebut? Yang dapat disampaikan berdasarkan data tuh hanya jenis kelaminnya, yakni satu perempuan dan satu orang laki-laki. Demikian. Baik, lalu terkait dengan kondisi para penumpang yang sudah selamat saat ini, mereka juga akan dilakukan evakuasi lebih lanjut seperti yang tadi sudah dilaporkan, atau masih bagaimana kelanjutan mereka? Ya, baik. Untuk penumpang yang selamat saat ini tengah berada di kantor ASDP di sana, dan itu mereka akan sementara masih di sini untuk selanjutnya difasilitasi kendaraan oleh pihak ASDP maupun KSOP untuk dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Sementara untuk anak buah kapal ataupun nakodanya awak kapal itu akan sementara ditahan dulu, dimintai keterangan untuk selanjutnya pulang juga dan diantar pulang ke rumahnya masing-masing. Demikian. Baik, terima kasih rekan Ita Rahayu, jurnalis Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dalamnya beli. Kami ingin data Pak, berapa kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 dan berapa penumpang yang terselamatkan Pak? Ya baik, selamat sore semuanya. Bahwa saya besok satu Balikpapan dan saya tadi langsung menuju kapal kami yang ada krunya di sana. Jumlah kru totalnya 18 orang dan sampai saat ini terjebak 2 orang. Adapun kronologisnya saya ceritakan menurut keterangan nakoda bahwa kapal itu mengalami kerusakan di propeller sehingga propellernya lepas dan sapnya copot sehingga kebocoran terjadi di situ, dan dia sudah mengundang perusahaannya diadakan penyelaman untuk melakukan perbaikan penambalan. Namun sangat disayangkan tidak sempat karena memang kondisinya pompanya lama sehingga kedua kapal miring dan namun semua penumpang menurut keterangan sudah dievakuasi, sebanyak 23 orang terdaftar, dan barusan kami juga sudah mengabsen para penumpang itu. Ternyata ada 2 nama. Jadi mungkin pada penulisan manifest ada 2 nama sehingga jadi 22. Dan lengkap saya absen semua, hanya beberapa nama Saripudin dan Udin, tapi ada teman-teman penumpang yang lainnya mungkin keluar terus beli lagi ngerokok atau seperti apa atau beli minum. Itu keterangan dari para penumpang. Dan menurut nakoda juga kapal itu baru saja selesai dok di bulan Februari 2025, dari mulai 2024 November atau Desember, sehingga kapal itu masih layak laut, dan namun kita tidak tahu karena terjadi kebocoran seperti itu. Yang barusan saya juga bicara dengan agennya bahwa agen akan mengurus para penumpang ini terkait dengan memberikan makanan dan juga nanti sambil menunggu manajer dari agennya. Dan untuk kru kapal sendiri saya bilang agen agar dibawa ke tempat kami dan untuk kami BAP sehingga dan diberikan penginapan oleh agen. Dan untuk pencarian yang tadi dilakukan bahwa dari penyelam dari perusahaan itu sendiri yang tadi berusaha memperbaiki bahwa sudah ada di lokasi dan memang ada tempat, namun karena kondisi cuaca dan juga sudah malam, besok rencana jam 7 pagi akan dilanjutkan kembali. Pak, apakah benar ada ABK terjebak dan chip? Ya, itu bukan penumpang yang terjebak, namun ABK yang berusaha memperbaiki atau memanggil para penumpangnya supaya untuk pindah ke kapal penyelamat. Artinya masih di dalam Pak? Iya, menurut keterangan dari nakoda yaitu melalui satunya dan jurumudi. Seperti itu. Pak, untuk data kendaraan sama roda 2 dan roda 4 Pak, ada berapa banyak? Kalau data kendaraan itu
Di sini ada Honda Scoopy, Lexi coklat, Gombet, Tronton, Toyota Avanza, Toyota Rush, Honda Brio, Toyota Hilux, Sigra merah, Honda Brio, Hino Tronton, dan Kijang. Seperti itu. Pemirsa, Anda menyaksikan live update bersama saya Saradita. Kapal feri KMP Muklisa rute Balikpapan Penajam tenggelam perairan Penajam, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada Senin 5 Mei. Kepala BPBD Kabupaten Penajam Pasar Utara mengatakan bahwa ada 2 orang penumpang yang terjebak di dalam mobil yang ikut tenggelam. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Kaltim Nita Rahayu. Silakan Nita dengan laporan Anda. Baik, rekan Nita. Dan sampai saat ini dilaporkan bahwa seluruh penumpang berhasil diselamatkan, namun ada 2 ABK yang masih belum diselamatkan, artinya masih terjebak di dalam kapal tersebut. Nah, 2 ABK ini terdiri dari 1 perempuan dan 1 laki-laki yang kabarnya terjebak di dalam ruang mesin. Untuk kronologi sendiri dapat kami laporkan bahwa diduga terjadi kebocoran pada kapal sehingga kapal di tengah perjalanan kapal tidak bisa melanjutkan hingga ke Kabupaten Penajam Pasar Utara. Jadi dapat kami sampaikan juga bahwa penumpang terdiri dari 28 orang itu dari luar daerah ya. Jadi dia akan menuju ke Pasir tapi lewat Kabupaten Penajam Pasar Utara. Dan saat ini seluruh penumpang itu sedang berada di kantor ASDP Kabupaten Penajam Pasar Utara untuk menunggu proses penyelamatan selanjutnya. Nah, dapat kami sampaikan juga bahwa untuk proses pencarian 2 ABK yang masih terjebak di dalam ruang mesin dari kapal feri KMP Muklisa tersebut akan dilanjutkan pada esok hari karena saat ini sudah gelap dan itu menghambat proses penyelamatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dapat disampaikan juga bahwa untuk kendaraan itu ada beberapa kendaraan ya, dari mobil pribadi, kemudian kendaraan besar dan juga ada motor. Itu seluruhnya tenggelam bersama dengan kapal feri tersebut. Dan disampaikan juga bahwa diperkirakan kapal feri tenggelam di kedalaman 20 meter di bawah laut. Demikian, Sarah. Baik, rekan Nita, bisa kami perjelas bahwa 2 orang yang masih terjebak tersebut tidak berada di dalam namun berada di dalam ruang mesin. Betul. Jadi informasi awalnya itu memang karena perkiraan itu semuanya sudah berada di dalam mobil karena pada saat proses penyelamatan itu mereka dipindahkan ke feri. Jadi perkiraan awal itu memang pada proses penyelamatan itu informasi awal yang beredar bahwa keduanya berada di dalam mobil, tetapi ternyata itu adalah setelah proses identifikasi apa segala macam, ternyata itu adalah 2 orang ABK yang tengah berusaha untuk memperbaiki mesin kapal, begitu Sarah. Apakah hingga saat ini sudah ada informasi terkait identitas 2 anak buah kapal yang saat ini belum dapat dievakuasi tersebut? Yang dapat disampaikan berdasarkan data itu hanya jenis kelaminnya yakni 1 perempuan dan 1 orang laki-laki. Demikian. Baik, lalu terkait dengan kondisi para penumpang yang sudah selamat saat ini, mereka juga akan dilakukan evakuasi lebih lanjut seperti yang tadi sudah dilaporkan atau masih bagaimana kelanjutan mereka? Ya baik, untuk penumpang yang selamat saat ini tengah berada di kantor ASDP di sana dan itu mereka akan sementara masih di sini untuk selanjutnya difasilitasi kendaraan oleh pihak ASDP maupun KSOP untuk dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Sementara untuk anak buah kapal ataupun nakodanya itu awak kapal itu akan sementara ditahan dulu, dimintai keterangan untuk selanjutnya pulang juga dan diantar pulang ke rumahnya masing-masing. Demikian. Baik, terima kasih rekan Nita Rahayu, jurnalis Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.
kami ingin data Pak berapa kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 dan berapa penumpang yang terselamatkan Pak? Ya baik, selamat sore semuanya. Bahwa saya SMP 1 Balikpapan dan saya tadi langsung menuju kantor kami yang ada krunya di sana. Jumlah kru totalnya 18 orang dan sampai saat ini terjebak 2 orang. Adapun kronologisnya saya ceritakan menurut keterangan nakoda bahwa kapal itu mengalami kerusakan di propeller sehingga propellernya lepas dan sapnya copot sehingga kebocoran terjadi di situ dan dia sudah meminta perusahaannya diadakan penyelaman untuk melakukan perbaikan penambalan. Namun sangat disayangkan tidak sempat karena memang kondisinya pompanya lama sehingga penduduk kapal miring dan namun semua penumpang menurut keterangan sudah dievakuasi sebanyak 23 orang terdaftar dan barusan kami juga sudah mengabsen para penumpang itu. Ternyata ada 2 nama. Jadi mungkin pada penulisan manifest ada 2 nama sehingga jadi 22. Dan lengkap saya absen semua, hanya beberapa nama Saripudin dan Udin. Tapi ada teman-teman penumpang yang lainnya mungkin keluar terus itu lagi ngerokok atau seperti apa. Itu keterangan dari para penumpang. Dan menurut nakoda juga kapal itu baru saja selesai dok di bulan Februari 2025 dari mulai 2024 November atau Desember sehingga kapal itu masih layak laut dan namun kita tidak tahu karena terjadi kebocoran seperti ini. Dan barusan saya juga bicara dengan agennya bahwa agen akan mengurus para penumpang ini terkait dengan memberikan makanan dan juga nanti sambil menunggu manajer dari agennya. Dan untuk kru kapal sendiri saya bilang agen agar dibawa ke tempat kami dan untuk kami BAP sehingga dan diberikan penginapan oleh agen. Dan untuk pencarian yang tadi dilakukan bahwa dari penyelam dari perusahaan itu sendiri yang tadi berusaha memperbaiki bahwa sudah ada di lokasi dan memang ada tempat namun karena kondisi cuaca dan juga sudah malam, besok rencana jam 7 pagi akan dilanjutkan kembali. Pak, apakah benar ada ABK terjebak dan chip? Ya, itu bukan penumpang yang terjebak, namun ABK yang berusaha memperbaiki atau memanggil para penumpangnya supaya untuk pindah ke kapal penyelamat. Artinya masih di dalam Pak? Iya, menurut keterangan dari nakoda yaitu Malim satunya dan Jerumudi. Seperti itu. Pak, untuk data kendaraan sama roda 2 dan roda 4 Pak, ada berapa banyak? Kalau data kendaraan itu di sini ada Honda Scoopy, Lexi coklat, Lombet, Tronton, Toyota Avanza, Toyota Rush, Honda Brio, Toyota Hilux, Sigra merah, Honda Brio, Hino Tronton dan Kijang. Seperti itu. Pemirsa, Anda menyaksikan live update bersama saya Saradita. Kapal feri KMP Muklisa rute Balikpapan Penajam tenggelam perairan Penajam, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada Senin 5 Mei. Kepala BPBD Kabupaten Penajam Pasar Utara mengatakan bahwa ada 2 orang penumpang yang terjebak di dalam mobil yang ikut tenggelam. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Kaltim Nita Rahayu. Silakan Nita dengan laporan Anda. Baik, rekan Nita. Dan sampai saat ini dilaporkan bahwa seluruh penumpang berhasil diselamatkan, namun ada 2 ABK yang belum diselamatkan, artinya masih terjebak di dalam kapal tersebut. Nah, 2 ABK ini terdiri dari 1 perempuan dan 1 laki-laki yang kabarnya terjebak di dalam ruang mesin. Untuk kronologi sendiri dapat kami laporkan bahwa diduga terjadi kebocoran pada kapal sehingga kapal di tengah perjalanan kapal tidak bisa melanjutkan hingga ke Kabupaten Penajam Pasar Utara.
Jadi dapat kami sampaikan juga bahwa penumpang terdiri dari 28 orang itu dari luar daerah ya. Jadi dia akan menuju ke Pasir tapi lewat Kabupaten Penajam Pasar Utara. Dan saat ini seluruh penumpang itu sedang berada di kantor ASDP Kabupaten Penajam Pasar Utara untuk menunggu proses penyelamatan selanjutnya. Nah, dapat kami sampaikan juga bahwa untuk proses pencarian 2 ABK yang masih terjebak di dalam ruang mesin dari kapal feri KMP Mulisa tersebut akan dilanjutkan pada esok hari karena saat ini sudah gelap dan itu menghambat proses penyelamatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dapat disampaikan juga bahwa untuk kendaraan itu ada beberapa kendaraan ya, dari mobil pribadi, kemudian kendaraan besar dan juga ada motor. Itu seluruhnya tenggelam bersama dengan kapal feri tersebut. Dan disampaikan juga bahwa diperkirakan kapal feri tenggelam di kedalaman 20 meter di bawah laut. Demikian, Sarah. Baik, rekan Nita, bisa kami perjelas bahwa 2 orang yang masih terjebak tersebut tidak berada di dalam mobil, namun berada di dalam ruang mesin. Betul. Jadi informasi awalnya itu memang karena perkiraan itu semuanya sudah berada di dalam mobil ya, karena pada saat proses penyelamatan itu mereka dipindahkan ke feri. Jadi perkiraan awal itu memang pada proses penyelamatan itu informasi awal yang beredar bahwa keduanya berada di dalam mobil, tetapi ternyata itu adalah setelah proses identifikasi apa segala macam, ternyata itu adalah 2 orang ABK yang tengah berusaha untuk memperbaiki mesin kapal. Begitu, Sarah. Apakah hingga saat ini sudah ada informasi terkait identitas 2 anak buah kapal yang saat ini belum dapat dievakuasi tersebut? Yang dapat disampaikan berdasarkan data itu hanya jenis kelaminnya, yakni 1 perempuan dan 1 orang laki-laki. Demikian. Baik, lalu terkait dengan kondisi para penumpang yang sudah selamat saat ini, mereka juga akan dilakukan evaluasi lebih lanjut seperti yang tadi sudah dilaporkan, atau masih bagaimana kelanjutan mereka? Ya, baik. Untuk penumpang yang selamat saat ini tengah berada di kantor ASDP di sana, dan itu mereka akan sementara masih di sini untuk selanjutnya difasilitasi kendaraan oleh pihak ASDP maupun KSOP untuk dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Sementara untuk anak buah kapal ataupun nakodanya itu awak kapal itu akan sementara ditahan dulu, dimintai keterangan untuk selanjutnya pulang juga dan diantar pulang ke rumahnya masing-masing. Demikian. Baik, terima kasih rekan Nita Rahayu, jurnalis Tribun Kaltim, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dalamnya, Bli. Kami ingin data Pak, berapa kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 dan berapa penumpang yang terselamatkan. Ya baik, selamat sore semuanya. Bahwa saya besok itu 1 Balikpapan dan saya tadi langsung menuju kapal kami yang ada krunya di sana. Jumlah kru totalnya 18 orang dan sampai saat ini terjebak 2 orang. Adapun kronologisnya saya ceritakan menurut keterangan nakoda bahwa kapal itu mengalami kerusakan di propeller sehingga propellernya lepas dan sapnya copot sehingga kebocoran terjadi di situ, dan dia sudah meminta perusahaannya diadakan penyelaman untuk melakukan perbaikan penambalan. Namun sangat disayangkan tidak sempat karena memang kondisinya pompanya lama sehingga kedua kapal miring dan tenggelam. Namun semua penumpang menurut keterangan sudah dievakuasi, sebanyak 23 orang terdaftar, dan barusan kami juga sudah mengabsen para penumpang itu. Ternyata ada 2 nama
Jadi mungkin pada penulisan manifest ada 2 nama sehingga jadi 22. Dan lengkap saya absen semua, hanya beberapa nama Sarikudi dan Udin, tapi ada teman-teman penumpang yang lainnya mungkin keluar, terus itu lagi ngerokok atau seperti apa. Seperti ini. Itu keterangan daripada penumpang. Dan menurut nakoda juga, kapal itu baru saja selesai dock di bulan Februari 2025, dari mulai 2024 November atau Desember, sehingga kapal itu masih layak laut, dan namun kita tidak tahu karena terjadi kebocoran seperti itu. Dan barusan saya juga bicara dengan agennya, bahwa agen akan mengurus pada penumpang ini terkait dengan memberikan makanan, dan juga nanti sambil menunggu manajer dari agennya. Dan untuk kru kapal sendiri, saya bilang agen agar dibawa ke tempat kami dan untuk kami BAP, sehingga dan diberikan penginapan oleh agen. Dan untuk pencarian yang tadi dilakukan, bahwa dari penyelam dari perusahaan itu sendiri yang tadi berusaha memperbaiki, bahwa sudah membuka titik lokasi dan memang ada, namun karena kondisi cuaca dan juga sudah malam, besok rencana jam 7 pagi akan dilanjutkan kembali. Apakah benar ada ABK terjebak dan chip? Iya, itu bukan penumpang yang terjebak, namun ABK yang berusaha memperbaiki atau memanggil para penumpangnya supaya untuk pindah ke kapal penyelamat. Artinya masih di dalam, Pak ya? Iya, menurut keterangan dari nakoda, yaitu Malim satunya dan Jerumuk. Seperti itu. Pak, untuk data kendaraan sama roda 2 dan roda 4, Pak, ada berapa banyak? Kalau data kendaraan itu di sini ada Honda Scoopy, Lexi coklat, Lomben, Tronton, Toyota Avanza, Toyota Rush, Honda Brio, Toyota Hilux, Sigra merah, Honda Brio, Hino Tronton, dan Kijang. Seperti itu. Pemirsa, Anda menyaksikan live update bersama saya Saradita. Kapal feri KMP Muklisa rute Balikpapan Penajam tenggelam perairan Penajam, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada Senin 5 Mei. Kepala BPBD Kabupaten Penajam Pasar Utara mengatakan bahwa ada 2 orang penumpang yang terjebak di dalam mobil yang ikut tenggelam. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Kaltim Nita Rahayu. Silakan Nita dengan laporan Anda. Baik, rekan Nita. Dan sampai saat ini dilaporkan bahwa seluruh penumpang berhasil diselamatkan, namun ada 2 ABK yang belum diselamatkan, artinya masih terjebak di dalam kapal tersebut. Nah, 2 ABK ini terdiri dari 1 perempuan dan 1 laki-laki yang kabarnya terjebak di dalam ruang mesin. Untuk kronologi sendiri dapat kami laporkan bahwa diduga terjadi kebocoran pada kapal, sehingga kapal di tengah perjalanan kapal tidak bisa melanjutkan hingga ke Kabupaten Penajam Pasar Utara. Jadi dapat kami sampaikan juga bahwa penumpang terdiri dari 28 orang itu dari luar daerah ya. Jadi dia akan menuju ke Pasir tapi lewat Kabupaten Penajam Pasar Utara. Dan saat ini seluruh penumpang itu sedang berada di kantor ASDP Kabupaten Penajam Pasar Utara untuk menunggu proses penyelamatan selanjutnya. Nah, dapat kami sampaikan juga bahwa untuk proses pencarian 2 ABK yang masih terjebak di dalam ruang mesin dari kapal feri KMP Mulisa tersebut akan dilanjutkan pada esok hari karena saat ini sudah gelap dan itu menghambat proses penyelamatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dapat disampaikan juga bahwa untuk kendaraan itu ada beberapa kendaraan ya, terdiri mobil pribadi, kemudian kendaraan besar dan juga ada motor. Itu seluruhnya tenggelam bersama dengan kapal feri tersebut. Dan disampaikan juga bahwa diperkirakan kapal feri tenggelam di kedalaman 20 meter di bawah laut. Demikian, Sarah. Baik, rekan Nita, bisa kami perjelas bahwa 2 orang yang masih terjebak tersebut tidak berada di dalam mobil, namun berada di dalam ruang mesin. Betul. Jadi informasi awalnya itu memang karena perkiraan itu semuanya sudah berada di dalam mobil karena pada saat proses penyelamatan itu mereka dipindahkan ke feri. Jadi perkiraan awal itu memang
pada proses penyelamatan itu informasi awal yang beredar bahwa keduanya berada di dalam mobil, tetapi ternyata itu adalah setelah proses identifikasi apa segala macam, ternyata itu adalah dua orang ABK yang tengah berusaha untuk memperbaiki mesin kapal, begitu Sarah. Apakah hingga saat ini sudah ada informasi terkait identitas dua anak buah kapal yang saat ini belum dapat dievakuasi tersebut? Yang dapat disampaikan berdasarkan data tuh hanya jenis kelaminnya, yakni satu perempuan dan satu orang laki-laki. Demikian. Baik, lalu terkait dengan kondisi para penumpang yang sudah selamat saat ini, mereka juga akan dilakukan evakuasi lebih lanjut seperti yang tadi sudah dilaporkan, atau masih bagaimana kelanjutan mereka? Ya baik, untuk penumpang yang selamat saat ini tengah berada di kantor ASDP di sana, dan itu mereka akan sementara masih di sini untuk selanjutnya difasilitasi kendaraan oleh pihak ASDP maupun KSOP untuk dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Sementara untuk anak buah kapal ataupun nakodanya itu awak kapal itu akan sementara ditahan dulu, dimintai keterangan untuk selanjutnya pulang juga dan diantar pulang ke rumahnya masing-masing. Demikian. Baik, terima kasih rekan Nita Rahayu, jurnalis Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dalamnya beli. Kami ingin data Pak, berapa kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 dan berapa penumpang yang terselamatkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.